Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama malam hari ini adalah kisah yang dikirimkan oleh salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Aldo. Dan latar tahun dari kejadian ini adalah sekitar tahun 2013-an, ketika pada saat itu usianya Aldo ini masih sekitar 23 tahunan. Tapi sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para teman kita yang ada di luar sana melalui cerita yang mereka kirimkan di email yang ada di description box. Perkara nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan kisah mereka itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Dan perkenalkan juga, saya adalah Desi Cia, seorang YouTuber yang akan selalu menceritakan kisah-kisah dengan plot yang sangat detail. Jadi misal kalian memang tidak siap untuk mendengarkan cerita dalam durasi yang cukup panjang, maka saya sarankan kalian untuk men-skip video ini, karena mungkin semesta memang tidak menakdirkan kalian untuk bisa mendengarkan cerita yang ada di sini. Jadi di bagian pertama dari kisah Aldo ini, terlebih dahulu saya akan menceritakan bagaimana tentang latar belakang Aldo dan juga keluarganya, supaya kalian ini bisa merasa lebih mengenal Aldo dengan dekat. Jadi Aldo ini adalah anak tertua dari 3 orang bersaudara. Aldo adalah anak pertama, dan yang 2 lagi adiknya itu adalah perempuan. Kita sebut saja namanya adalah Selvi dan Ratna. Pada saat kejadian tersebut berlangsung, posisinya waktu itu Aldo ini sudah kuliah ya. Sementara waktu itu Selvi, adik keduanya itu baru saja masuk kuliah. Sementara adik bungsunya yang juga perempuan yang bernama Ratna itu masih sekitar kelas 2 SMA. Dan Aldo sendiri yang menggambarkan bagaimana sosok kedua adiknya pada saat itu. Meskipun kedua adiknya adalah perempuan, tapi mereka ini bisa dibilang anak yang cukup nakal. Susah diomongin, keras kepala, dan selalu saja melawan setiap kali Aldo ataupun orang tua mereka ini memberikan nasihat. Sepengetahuan Aldo pada saat itu, Selvi dan Ratna ini sering sekali bolos kuliah, bolos sekolah. Kemudian mereka ini pergi bersama teman-temannya yang kebanyakan laki-laki. Lalu kemudian pulang ke rumah itu ketika hari sudah malam. Tapi yang menjadi masalah bagi diri Aldo pada saat itu adalah setiap kali adeknya ini bikin onar, bikin ulah gitulah ya dengan kenakalan mereka, maka Aldo ini adalah sosok pertama yang kemudian akan dimarahi oleh orang tua mereka. Karena pada saat itu Aldo ini akan dinilai tidak becus sebagai seorang kakak yang nggak bisa menjaga adik-adik perempuannya. Padahal Aldo selama ini sudah berusaha untuk menjadi seorang kakak yang baik, menjaga adik-adiknya dengan baik. Dan Aldo bilang awalnya dia ini kayak ngerasa ya udahlah biasa aja gitu ya ketika dia dimarahin sama orang tuanya. Meskipun pada saat itu Aldo memang ngerasa nggak salah. Ibaratnya waktu itu Aldo masih menganggap angin lalu yang masuk dari kuping kanan keluar dari kuping kiri aja, dia nggak mau ngambil hati. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, usianya Aldo juga sudah semakin dewasa. Pada saat itulah Aldo ini kayak mulai merasa nggak terima kalau misalkan dia harus terus-menerus disalahkan. Semisal adik-adiknya pada saat itu membuat masalah. Bukan sekali 2 kali Aldo ini berusaha untuk menasehati adiknya supaya nggak melakukan hal-hal yang salah. Bahkan pada saat itu Aldo juga sudah sempat mengekang kedua adiknya supaya nggak keluar rumah ketika mereka ini sudah selesai pulang sekolah. Pokoknya Selvi dan Ratna ini nggak boleh kemana-mana apapun itu alasannya. Bahkan Aldo ini sampai ngawasin di rumah. Tapi karena pada saat itu memang dasarnya Selvi dan Ratna ini nakal, mereka selalu menemukan cara untuk bisa kabur dari rumah. Dan lagi-lagi kalau hal tersebut terjadi, yang disalahkan siapa? Ya Aldo. Hingga kemudian puncaknya terjadi ketika adik bungsunya Aldo yang bernama Ratna itu ketahuan hamil di luar nikah. Padahal pada saat itu Ratna ini masih kelas 2 SMA. Kalian bayangkan betapa paniknya keluarga Aldo waktu itu. Dan kata Aldo, ketika orang tuanya mengetahui masalah tersebut, memang sih Ratna juga dimarahin, tapi ujung-ujungnya yang dimarahin ya Aldo juga. Habis waktu itu Aldo dicaci maki oleh orang tuanya sendiri karena dianggap gagal berperan sebagai seorang kakak laki-laki yang baik untuk adik-adik perempuannya. Dan pada titik itulah Aldo yang selama ini selalu berusaha untuk memendam perasaannya kan, pada akhirnya merasa marah kepada keluarganya. Jadi bukan hanya kepada orang tuanya saja, tapi juga kepada Selvi dan Ratna. Apalagi pada saat itu ketika sudah mau orang tuanya nyalahin Aldo, ternyata Selvi juga kayak cenderung lebih membela Ratna ketimbang Aldo. Jadi kayak seolah-olah Aldo itu sendirian aja di rumah, nggak ada yang belain. Dan kata Aldo, setelah Ratna ini ketahuan hamil di luar nikah, otomatis dia akan dikeluarkan ya dari sekolah. Dan
setelah melewati beberapa drama yang cukup dramatis pada saat itu, akhirnya keluarganya Aldo dan juga keluarga dari pacarnya Ratna yang pada saat itu menghamili Ratna, mereka ini membuat sebuah kesepakatan, yaitu menikahkan Ratna dengan pacarnya. Tapi memang acara pernikahannya itu kayak ya antar keluarga aja, mereka nggak mau mengundang siapa-siapa. Dan rencananya pernikahan tersebut akan dilakukan kurang lebih dalam waktu seminggu ke depan. Jadi pada tenggang waktu tersebut, kedua keluarga ini lagi sibuk untuk urus-urus surat yang memang diperlukan dalam melaksanakan sebuah pernikahan. Kesannya memang sangat mendadak ya, karena waktu itu Ratna sedang hamil. Dan ketika rencana pernikahan tersebut sudah dicetuskan gitu ya, sudah disetujui, bahkan tanggalnya sudah ada, Aldo ini berpikir bahwa semua masalah sudah selesai. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Karena selama beberapa hari sebelum menuju hari pernikahannya Ratna, pada saat itu Aldo ini masih terus-menerus disalahkan oleh orang tuanya. Jadi setiap kali ada kesempatan Aldo ini lagi bersama keluarganya gitu ya, keluarganya ini kayak selalu bicara menyindir Aldo yang kira-kira dianggap nggak becus dan tidak berkompeten untuk menjaga adik-adiknya. Jagain adiknya aja nggak bisa, gimana ntar kalau udah nikah, kalau udah punya istri, apalagi kalau udah punya anak. Bahkan ketika mereka ini sedang makan bareng di satu meja, orang tuanya tuh kayak nggak berhenti-berhenti berusaha untuk menyindir Aldo. Dan yang paling membuat Aldo merasa kesal pada saat itu adalah nggak satupun di antara Selvi ataupun Ratna yang berusaha untuk memberikan kesaksian kepada orang tuanya betapa kerasnya selama ini Aldo berusaha untuk menjaga adik-adiknya. Jadi selama ini apapun yang dilakukan oleh Aldo itu kayak dianggap angin lalu aja sama keluarganya. Dan dalam hari-hari yang berlalu dengan sangat tidak enak tersebut, pada akhirnya ada salah satu teman dekatnya Aldo yang kita sebut saja namanya adalah Sadam. Pada saat itu Sadam ini mengajak Aldo untuk ketemuan di salah satu kafe yang memang letaknya tidak terlalu jauh dengan rumahnya Aldo. Dan tentu saja pada saat itu Aldo langsung mengiyakan karena dia sendiri memang merasa bosan di rumah. Dan di dalam pertemuan tersebut, di tengah pembicaraan mereka, pada akhirnya Sadam ini mengungkapkanlah tujuan dia pada saat itu untuk mengajak Aldo muncak. Jadi kayak naik gunung gitu. Tapi dalam cerita ini saya tidak bisa menyebutkan secara detail di mana lokasi gunung tersebut berada, nama gunung itu apa. Kenapa seperti itu? Nanti di akhir cerita akan ada penjelasannya. Dan kembali lagi ke cerita, menurut Aldo pada saat itu, naik gunung itu bukanlah sesuatu yang asing bagi dia. Karena ketika dia SMA, dia sudah terbiasa untuk naik gunung bersama teman-temannya. Meskipun memang tidak terlalu sering. Tapi setidaknya dalam 1 tahun, Aldo ini pasti punya jadwal untuk naik gunung. Ke gunung yang berbeda-beda. Kenapa Aldo begitu suka naik gunung? Karena memang Aldo ini memiliki teman-teman yang kebanyakan pada saat itu ikut bergabung dalam organisasi pecinta alam gitu. Dan terkadang kalau misalkan Aldo beserta teman-temannya itu lagi ngerasa gabut, mereka nggak punya kerjaan lain ketika sedang libur. Nah, biasanya mereka ini akan menjadwalkan diri untuk naik ke gunung. Dan yang menjadi kebetulan paling indah adalah Aldo bersama teman-temannya ini memang sudah bersama semenjak mereka ini zaman-zaman masuk SMA. Hingga kemudian mereka lulus, mereka masuk kuliah, mereka itu berkuliah di satu tempat yang sama. Jadi mereka tuh betul-betul tergabung dalam satu circle yang udah saling mengenal cukup lama. Dan rencananya pada perjalanan yang waktu itu direncanakan oleh Sadam untuk naik ke gunung tersebut, dia ini akan mengajak 2 teman mereka yang lainnya. Kita sebut saja namanya adalah Ali dan juga Eri. Jadi saya ulang ya, nantinya mereka ini berencana untuk naik ke gunung tersebut berempat. Ada Aldo, ada Sadam, ada Ali, dan juga Eri. Dan setelah bicara banyak tentang rencana tersebut, pada akhirnya Sadam ini menyebutkanlah sebuah tanggal kepada Aldo. Maksudnya tanggal ketika mereka berencana untuk muncak. Tapi entah bagaimana bisa kebetulan pada saat itu tanggal yang disebutkan oleh Sadam itu adalah tanggal pernikahannya Ratna. Jadi benar-benar bertepatan di hari tersebut. Tapi Aldo bilang karena pada saat itu posisinya dia memang lagi marah sama keluarganya, termasuk Selvi dan juga Ratna. Jadi waktu itu Aldo sama sekali tidak menganggap bahwasannya pernikahan adik bungsunya waktu itu adalah sesuatu hal yang penting untuk dia datang. Justru waktu itu Aldo merasa senang karena pada akhirnya dia menemukan sebuah alasan untuk tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut. Meski Aldo sendiri tahu konsekuensinya, semisal dia benar-benar nggak datang dalam pernikahannya Ratna, dia pasti bakal lebih dimusuhi lagi oleh keluarganya. Tapi waktu itu Aldo udah nggak peduli. Aldo bilang ya dalam ceritanya bahwa sesekali dia ingin menjadi anak yang tidak baik. Karena selama ini dia selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik, dia justru selalu dimarahi oleh orang tuanya. Dia terlihat serba salah. Dan pada intinya waktu itu Aldo menyetujui rencana naik gunung yang diajukan oleh Sadam kepada dirinya. Jadi mereka udah deal nih ya, udah sepakat. Dan waktu itu Aldo sama sekali tidak merencanakan rencana
rencananya tersebut kepada salah satu pun anggota keluarganya. Jadi keluarganya ini nggak ada yang tahu. Bahkan waktu itu Aldo sudah merencanakan semuanya dengan baik. Jadi hampir setiap hari Aldo ini akan pergi ke rumahnya Saddam sambil nyicil bawa barang-barang yang sekiranya akan dia bawa nanti ketika muncak. Kenapa seperti itu? Karena Aldo bilang rencananya H-1 sebelum mereka naik ke gunung, Aldo ini pengen pergi secara diam-diam dari rumah. Dan perginya itu sekitar dini hari lah supaya keluarganya ini nggak ada yang tahu. Dan nantinya Aldo ini akan menginap sebentar di rumahnya Saddam. Ketika sudah pagi barulah mereka pergi. Dan untuk berjaga-jaga, siapa tahu nanti ada yang lihat dia ketika dia pergi dini hari nanti ke rumahnya Saddam. Kan nggak mungkin juga Aldo bawa tas-tas gede gitu kan. Kalau misalkan kita mau naik gunung, kita pasti bawa tas yang gede-gede gitu kan. Semisal ada yang lihat, nanti mereka pasti bisa curiga, Aldo mau kemana kok bawa tas gunung? Itulah alasan mengapa Aldo menyicil peralatan tersebut sedikit demi sedikit setiap harinya ke rumah Saddam. Jadi nantinya barang-barang tersebut dia kumpulkan di rumah Saddam. Ketika dia nginep di sana, baru dia packing satu persatu di dalam tas gunung yang memang sudah dia siapkan. Jadi memang udah bener-bener rapih nih rencananya Aldo supaya kepergiannya waktu itu tidak diketahui oleh siapa-siapa. Dan Aldo bilang pada saat itu dia benar-benar udah nggak mau ikut campur lagi dengan segala urusan yang berhubungan dengan pernikahannya Ratna. Buat apa saya ikut-ikutan? Setiap saya ikut-ikutan selalu saja disalahin. Jadi udah mending sekalian saya diem aja, kata Aldo seperti itu. Bahkan pada saat itu hamin beberapa hari lah ya sebelum Aldo ini pergi untuk naik gunung, waktu itu ibunya sempat menemui Aldo yang sedang mengurung diri di kamar. Dan ibunya pada saat itu meminta ukuran baju yang biasanya dipakai oleh Aldo. Karena memang rencananya mereka sekeluarga ini ingin memesan pakaian batik yang seragam gitu loh untuk acara pernikahannya Ratna nanti. Tapi pada saat itu Aldo menolak untuk memberikan ukuran pakaiannya dengan alasan seperti ini. Udah nggak usah ngukur-ngukur badan saya, nanti di acara pernikahan saya mau pakai kemeja biasa aja. Jadi Aldo ini benar-benar menunjukkan sikap acuhnya kepada keluarganya waktu itu. Dan benar saja sesuai dengan rencana yang sudah Aldo buat, pada malam H-1 sebelum Aldo dan kawan-kawannya ini pergi untuk naik gunung, pada saat itu sekitar jam 1 malam Aldo ini keluar dari rumahnya. Tapi karena memang pada saat itu suasana rumahnya Aldo ini kan akan diadakan sebuah pernikahan, otomatis adalah saudara-saudaranya tuh yang masih melek gitu ya sampai dini hari masih ngobrol ya, ibaratnya rame lah. Tapi pada saat itu orang tuanya Aldo dan juga Selvi Ratna itu udah pada tidur semua. Jadi yang masih bangun itu kayak ya saudara-saudara jauh mereka aja lah yang kebetulan datang. Tapi waktu itu Aldo berusaha untuk percaya diri berbohong di depan saudara-saudaranya supaya nggak terlihat mencurigakan. Dan memang betul ketika kemudian Aldo ini keluar dari kamar, kemudian dia keluar dari dalam rumahnya, dia sempat ditanya ini sama beberapa saudaranya, Aldo mau kemana malam-malam gini? Tapi pada saat itu Aldo beralasan, saya pengen ke rumah Saddam, pengen nonton bola bareng-bareng sama temen yang lainnya. Karena memang kebetulan pada saat itu rumahnya Saddam ini nggak terlalu jauh dari rumahnya Aldo. Jadi ya sudah, pada saat itu mereka membiarkan Aldo pergi begitu saja. Dan singkatnya pada malam tersebut Aldo menginap di rumahnya Saddam sampai kemudian sekitar jam 6 pagi mereka berdua sudah selesai siap-siap. Akhirnya mereka ini pergilah ke rumahnya Ali, dan di rumah Ali tersebut Eri ini sudah menunggu. Jadi mereka ini udah sama-sama saling janjian ya untuk ketemu satu sama lain. Dan setelah formasi mereka berempat ini sudah lengkap, mereka ini langsung pergi menuju ke sebuah terminal yang ada di kotanya mereka. Pada saat itu mereka pergi dengan menggunakan bus ke kota tempat di mana gunung yang akan mereka daki itu berada. Dan Aldo bilang pada saat itu dia berangkat dari terminal bus tersebut sekitar jam 7 pagi. Dan perjalanan panjang itu pun mereka lakukan bersama. Tapi entah mengapa ketika Aldo kemudian berada di dalam bus, dia mulai merasa kondisi badannya ini agak nggak enak. Padahal sebelumnya kemarin-kemarin Aldo ini kayak biasa-biasa aja, sehat-sehat aja. Waktu tuh hal yang paling Aldo rasakan adalah kepalanya tuh kayak sakit gitu. Jadi pandangannya tuh kayak agak berkunang-kunang. Dia kayak gampang lemes, padahal sebelumnya dia betul-betul fit. Cuma pada saat itu Aldo nggak mau menceritakan keadaan tersebut kepada teman-temannya. Khawatirnya nanti dia merusak suasana yang sudah tercipta. Jadilah pada saat itu Aldo memutuskan untuk diam-diam meminum obat yang memang selalu dia bawa setiap kali dia mendaki gunung sebagai persiapan aja. Dan dalam perjalanan tersebut Aldo ini berusaha untuk ikut gabung, untuk ikut ceria, untuk ikut menikmati perjalanan bersama teman-temannya. Jadi dia sama sekali tidak mau memperlihatkan rasa sakit yang dia rasakan waktu itu. Dan Aldo bilang perjalanan tersebut mereka tempuh sekitar 8-9 jam. Hingga pada akhirnya mereka sampai ke sebuah stasiun yang berada di kota tersebut. Jadi waktu itu mereka ini sampai di stasiun tersebut sekitar jam 3, jam 4 sore. Kemudian mereka ini menempuh perjalanan lagi sebentar dengan angkutan umum. Dan sampailah mereka ini ke sebuah base camp yang pada saat itu letaknya memang berada di bawah kaki gunung. Jadi gunung yang ingin mereka daki waktu itu. Dan ketika mereka ini sampai ke base camp tersebut, jam sudah menunjukkan sekitar pukul 5:30 sore. Dan sesuai rencana yang memang sudah dibuat pada saat itu, Aldo, Saddam,
Sadam, Ali, dan Eri ini berencana menginap di base camp tersebut. Karena memang niat awal mereka adalah melakukan pendakian sekitar jam 6 pagi, jadi keesokan harinya. Mereka sengaja menginap terlebih dahulu supaya mereka ini bisa istirahat dan nantinya bisa mendaki gunung dalam kondisi yang lebih fit lagi. Dan mungkin bagi kalian yang masih sedikit merasa awam dengan istilah base camp untuk orang-orang yang naik gunung, sedikit saya memberikan penggambaran kepada kalian ya, meskipun pengalaman saya juga tidak banyak, bahwa biasanya kebanyakan yang namanya base camp itu bentuknya seperti rumah. Jadi kayak rumah-rumah warga yang memang sengaja disewakan untuk para pendaki yang ingin istirahat, baik itu pendaki yang mau naik atau pendaki yang sudah turun gunung. Dan nantinya nih ya, biasanya kalau misalkan para pendaki ada yang menginap di base camp tersebut, mereka akan membayar biaya per malamnya. Jadi mungkin kata sederhananya kayak ya penginapan gitulah, tempat di mana nantinya para pendaki ini akan merencanakan rencana pendakian mereka ini gimana, tempat para pendaki biasanya nongkrong-nongkrong sebentar kemudian istirahat. Kurang lebih seperti itulah ya penggambarannya. Dan tidak banyak hal yang dilakukan oleh Aldo dan teman-temannya pada saat itu ketika mereka sampai di base camp. Jadi sekitar jam 7 malam mereka ini makan barengan gitu ya, makan mie, dan setelahnya mereka ini memutuskan untuk langsung masuk ke dalam base camp tersebut dan menempati tempat mereka masing-masing untuk beristirahat. Karena pada saat itu juga Sadam yang menjadi pimpinan dari rombongan pendakian mereka itu sudah memperingatkan mereka supaya tidak terlalu banyak ngobrol supaya nantinya mereka ini bisa tidur lebih cepat. Dan kebetulan memang pada malam hari tersebut di dalam base camp itu bukan hanya ada rombongannya Aldo dan juga Sadam doang ya. Jadi ada dua rombongan yang lainnya. Satu rombongan lainnya itu sekitar 2 orang dan satu rombongan yang lainnya itu sekitar 5 orang. Jadi memang suasananya di dalam base camp tersebut lumayan rame. Dan kalian jangan bayangkan di dalam base camp mereka ini tidur di kamar per masing-masing gitu ya. Enggak, mereka tuh betul-betul tidur kayak ngehampar aja gitu di lantai. Tapi memang sudah diberi fasilitas semacam tikar atau kasur yang tipis gitu dengan bantal dan juga selimut. Jadi mereka tuh tidurnya nyampur. Dan pada saat itu Aldo bilang dia memang tidur dengan sangat cepat. Mungkin juga karena pengaruh obat yang sebelumnya sudah dia minum. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah sakit kepalanya Aldo ini memang belum benar-benar hilang. Tapi kemudian ketika sekitar jam 2 malam, Aldo ini kembali terbangun dari tidurnya. Dan entah mengapa pada saat itu Aldo ini merasa hembusan nafas yang keluar dari hidungnya itu terasa panas. Persis kayak orang-orang yang sedang mengalami demam. Dan waktu itu Aldo sudah merasa panik ya. Karena gini, dia nggak mau menghancurkan rencana yang sudah direncanakan oleh teman-temannya. Semisal nanti teman-temannya tahu kalau Aldo ini sedang tidak terlalu sehat, pasti mereka ini menolak untuk naik gunung. Jadi udah nggak ada lagi salah satu yang egois di antara mereka berempat. Dan waktu itu Aldo sempat duduk bersandar sebentar di dinding. Jadi dia kayak agak pasrah gitu ya, ngerasain badannya, ngerasain hembusan nafasnya yang udah terasa panas, kepalanya yang udah mulai keliengan. Dan pada saat itu Aldo teringat bahwa obat yang sejak awal tadi perjalanan itu sering dia minum beberapa jam sekali, itu udah habis di tasnya. Karena kan dia nggak bawa terlalu banyak ya persediaan obat, itu kan cuma jaga-jaga doang. Dia nggak tahu ketika dia berangkat, dia benar-benar ngerasa badannya sakit. Jadi pada saat itu Aldo ngerasa kebingungan, dia harus seperti apa, obatnya udah habis. Semisal pun dia harus beli di warung, kayaknya udah nggak ada warung lagi yang buka jam segitu. Jadilah pada saat itu Aldo ini memutuskan, ya udahlah saya duduk aja dulu sebentar di sini, barangkali nanti mendingan. Dan pada saat itu Aldo bilang, dia sempat kepikiran, kalau sepertinya sakitnya pada saat itu adalah sebuah teguran dari Tuhan, karena pada saat itu Aldo kan pergi, nggak izin dulu dari orang tuanya. Bahkan pada saat itu Aldo ini sengaja mematikan ponselnya dari semenjak mereka ini berangkat sampai kemudian mereka sampai ke base camp tersebut. Aldo sengaja matiin ponselnya karena dia nggak mau dihubungi oleh siapapun termasuk keluarganya. Dan saat itulah entah selang berapa lama akhirnya Sadam ini ikut terbangun. Dan tentu saja pada saat itu Sadam bisa melihat kalau kondisinya Aldo ini sedang tidak baik-baik saja. Karena posisinya pada saat itu Aldo memang agak sedikit menggigil sambil menutupi badannya dengan selimut. Dan waktu itu Sadam bertanya, "Kamu kenapa? Kamu sakit?" Dan pada saat itu Aldo bilang mau nggak mau dia harus menjawab. Dia mengiyakan kalau badannya lagi nggak enak. Tapi pada saat itu Aldo sudah menegaskan kepada Sadam kalau dia tetap ingin naik gunung. Dia nggak mau pulang. Yang pada saat itu dia butuhkan itu cuma obat. Dan dia yakin setelah dia minum obat, dia pasti akan baik-baik saja. Pada saat itu Aldo tahu kalau Sadam terlihat cemas akan kondisinya. Tapi Aldo juga tahu kalau Sadam ini tahu apapun yang menjadi keinginan Aldo itu nggak akan ada yang bisa mencegah. Karena di antara mereka berempat, Aldo ini memang yang paling keras kepala. Jadi pada saat itu alih-alih Sadam ini melarang Aldo untuk naik ke gunung, Sadam ini justru mengambil sesuatu dari dalam tas gunungnya. Jadi dia mengambil kayak semacam kotak P3K dia yang selalu dia bawa setiap kali dia muncak. Dan dari dalam kotak tersebut kemudian Sadam ini mengambil sebuah obat yang dia berikan kepada Aldo. Waktu itu Sadam benar-benar menemani Aldo sampai kemudian Aldo ini meminum obatnya. Kemudian ketika Aldo ini kayak lagi ya menghela nafas sebentar lah ya. Dan pada saat itu Sadam
bilang kepada Aldo, semisal kamu nggak kuat, tolong jangan dipaksakan. Saya nggak mau satu di antara kita nanti kenapa-napa di atas. Pada saat itu Aldo bilang dia tidak menjawab apa-apa. Tapi dia yakin Saddam tahu bahwa pada saat itu pendiriannya Aldo ini teguh, tidak bisa digoyah. Dia pengen muncak. Dan pada saat itulah kemudian Saddam bilang kepada Aldo, ya udah kamu tidur aja dulu, istirahat dulu. Tapi ingat jangan bangun kesiangan. Semisal kamu nanti bangun kesiangan, kemudian kamu nggak lihat lagi ada saya, ada Ali, ataupun ada Eri di base camp ini, berarti kamu sudah kami tinggalkan ya untuk naik gunung. Dan Saddam mengucapkan hal tersebut itu kayak bercanda aja, dia sambil ketawa-ketawa ngomongnya. Dan waktu itu Aldo juga menanggapi candaan Saddam tersebut dengan tawa yang sama, bahkan sambil mukul kakinya Saddam kan. Dan waktu itu Aldo sempat bilang juga, sampai berani kalian ninggalin saya kejar sampai atas puncak. Dan waktu itu yang pertama kembali tidur adalah Saddam. Tidak lama kemudian Aldo ikut menyusul tidur. Tapi sekitar jam 4 dini hari Aldo lagi-lagi kembali terbangun. Aldo bilang pada saat itu alasannya terbangun adalah karena dia merasakan badannya tuh kayak dingin luar biasa, terutama pada bagian kaki sampai ke telapak kakinya. Padahal pada saat itu ketika dia tidur dia sudah sengaja memakai kaos kaki double. Kemudian dia juga merangkap selimut yang tebal juga. Tapi masih aja rasa dingin itu kayak nembus ke badannya. Padahal kalau dia ngeliat teman-temannya yang lain itu kayak biasa aja. Untungnya pada saat bangun tersebut Aldo sudah merasa bahwa kepalanya itu udah nggak terlalu sakit lagi seperti sebelumnya. Jadi pada saat itu Aldo ini memutuskan untuk pergi ke ruangan depan karena di ruangan tersebut dia menaruh tas gunungnya. Waktu itu Aldo berniat untuk mencari sesuatu lah dari dalam tas tersebut untuk membungkus badannya supaya nggak dingin lagi. Dan yang perlu kalian ketahui adalah situasi ketika kemudian Aldo ini berjalan menuju ke ruangan depan, itu semua orang yang ada di ruangan tersebut masih tertidur. Jadi yang terbangun itu cuma Aldo sendiri. Dan kata Aldo ketika dia sudah sampai di tasnya di ruangan depan, secara tidak sengaja Aldo ini melihat ke arah jam dinding yang ada di ruangan tersebut. Dan pada saat itu Aldo langsung teringat bahwa sepertinya sebentar lagi azan subuh ini akan berkumandang. Dan karena pada saat itu Aldo merasa sudah tidak ngantuk lagi, kayaknya udah nggak mungkin lagi nih dia tidur gitu ya. Akhirnya Aldo ini memutuskan untuk langsung mandi saja dan juga mengambil wudhu untuk sholat subuh. Jadilah pada saat itu Aldo ini keluar dari ruangan depan tersebut. Dia keluar dari bangunan base camp tersebut untuk kemudian berjalan menuju kamar mandi yang letaknya ada di bagian belakang dari base camp tadi. Dan yang perlu kalian bayangkan di sini adalah situasinya pada saat itu bangunan rumah base camp tempat di mana Aldo dan teman-temannya menginap itu terpisah dari bangunan WC, kamar mandi umum yang ada di sana. Jadi tidak ada di dalam satu bangunan. Makanya ketika kemudian Aldo ini ingin pergi ke kamar mandi tersebut, otomatis dia harus keluar dari rumah tadi, berjalan sebentar ke arah belakang, barulah dia menemukan sebuah bangunan yang merupakan kamar mandi. Jadi kalian bisa bayangin ya, kalau misalkan dua bangunan tersebut memang terpisah. Dan kalian juga harus membayangkan bahwa pada saat itu suasananya belumlah terang, matahari belum keluar, itu masih jam 4 subuh. Udara juga sangat dingin. Bahkan ketika kemudian Aldo ini bernafas, dia melihat nafas yang keluar dari hidung dan mulutnya itu kayak berubah menjadi asap. Dan waktu itu Aldo berjalan menuju ke kamar mandi itu sambil agak menggigil, karena memang suasananya dingin dan dia juga sedang tidak enak badan. Dan waktu itu Aldo memilih jalan yang ada di sebelah kiri untuk memutari base camp tersebut menuju ke kamar mandi. Jadi kayak ada semacam jalan setapak yang kecil gitulah ya. Dan yang perlu kalian ingat adalah itu bukan kali pertamanya Aldo mendaki gunung tersebut. Dia sudah pernah mendaki gunung itu beberapa waktu sebelumnya. Jadi dia hafal dengan suasana yang ada di sana. Dan menurut Aldo, ketika dia mendaki gunung tersebut sebelumnya, sekitar 1 tahunan yang lalu lah ya, biasanya di jam seperti itu, warga-warga lokal itu udah banyak yang bangun loh. Jadi mereka tuh udah ada kayak yang beraktivitas gitu ya di luar rumah. Bahkan beberapa pendaki itu biasanya juga sudah ada yang keluar untuk bersiap-siap naik. Tapi di hari tersebut, entah mengapa Aldo merasa bahwa suasana yang ada di sekitar dia itu kayak sepi, nggak ada satu orang pun yang terlihat keluar. Hingga kemudian Aldo ini menyadari bahwa sepertinya tadi malam itu turun hujan. Karena ketika dia melewati jalanan setapak yang ada di depannya, itu jalanannya lumayan becek. Dan pada saat itu kan Aldo membawa sebuah senter ya untuk menerangi jalannya. Ketika kemudian Aldo ini kayak nyorot ke area sekitarnya, pada waktu itu Aldo melihat beberapa dedaunan yang ada di pohon-pohon di kanan kirinya itu kayak basah. Jadi memang hampir bisa dipastikan kalau malam sebelumnya itu hujan. Dan mungkin karena memang Aldo dan teman-temannya ini terlalu lelap tidurnya, jadi mereka tidak menyadari hal tersebut. Dan lagi-lagi saya ingin kalian membayangkan situasi pada saat itu ya. Jadi ketika Aldo ini ingin menuju ke kamar mandi, itu kayak ada semacam parit kecil, bukan kali ya, tapi airnya jernih. Karena
karena itu kan kaki gunung. Dan otomatis untuk melewati parit tersebut, karena memang lumayan lebar juga, otomatis pada saat itu Aldo ini harus melewati sebuah jembatan. Dan waktu itu jembatannya tuh kayak masih jembatan yang dibuat dari papan kayu yang disusun gitu, dengan pegangan yang terbuat dari bambu di bagian kanan dan kirinya. Dan ketika kemudian cahaya senternya Aldo ini menyorot ke bagian papan dari jembatan tersebut, pada saat itu pula Aldo menyadari bahwa banyak lumut yang tumbuh di papan dari jembatan itu. Jadi dia sadar bahwa pada saat itu dia harus ekstra hati-hati ketika berjalan melewati jembatan itu. Karena jembatannya juga tidak terlalu besar ya, jadi kayak ukuran 2 papan yang dijadikan satu aja, kemudian ditumpuk-tumpuk di atasnya. Dan tidak terjadi apapun ketika kemudian Aldo sampai di kamar mandi, semuanya berjalan dengan lancar, dan pada saat itu Aldo mandi, dan Aldo sendiri bilang dia bukanlah tipe orang yang terlalu lama menghabiskan waktunya ketika mandi. Jadi memang segala sesuatunya selesai dengan cepat, dan setelah selesai mandi tersebut, Aldo ini berjalan agak ke depan dari bangunan kamar mandi tersebut, di mana ada beberapa keran yang tersedia, dan dengan air keran tersebutlah pada akhirnya Aldo ini mengambil wudhu, karena memang niatnya dia akan sholat subuh. Dan Aldo bilang setelah dia selesai mandi, dia selesai mengambil air wudhu, entah mengapa dia merasa kayak badan itu kerasa lebih ringan aja, kayak lebih seger dari sebelumnya. Dan ketika kemudian Aldo ini ingin kembali ke base camp, otomatis dia harus melewati jalanan yang sama dong, jembatan yang tadi juga. Dan sekali lagi pada saat itu Aldo sudah memperingatkan dirinya untuk berjalan hati-hati, karena memang jalanan licin, sudahlah habis hujan, banyak lumutnya juga. Tapi Aldo tidak pernah membayangkan ketika langkahnya baru sampai di bagian sepertiga dari jembatan tersebut, tiba-tiba saja seperti ada angin kencang yang berhembus. Dan itu benar-benar kencang ya anginnya. Jadi pegangan kanan kiri yang ada di jembatan tersebut itu kayak kerasa ikut goyang juga. Jadilah pada saat itu Aldo sempat berhenti di tempat karena dia nggak mau jatuh. Dan mungkin karena merasa angin tersebut nggak berhenti bertiup kencang, meskipun pada saat itu Aldo sudah diam menunggu beberapa saat, pada akhirnya Aldo waktu itu berpikir untuk berlari saja dari jembatan tersebut, karena dia kan nggak tahu angin itu selesai sampai kapan. Dan disinilah kemudian sebuah masalah terjadi. Ketika Aldo memutuskan untuk berlari dari jembatan tersebut, dan posisinya waktu itu Aldo sebenarnya sudah hampir sampai ke ujung jembatan tadi, tiba-tiba saja Aldo ini jatuh terpleset. Jadi salah satu kakinya Aldo waktu itu terpleset ke arah belakang, sehingga membuat tumpuan badannya Aldo itu secara keseluruhan jatuh ke arah depan. Jadi dia kayak nungsep gitu ya. Dan Aldo bilang dengan kesadaran penuh pada saat itu dia sempat merasakan bagian wajahnya terbentur di bagian tanah. Dan naasnya di bagian tanah itu bukan hanya sekedar tanah, tapi juga ada bebatuannya. Dan kalian bayangkan waktu itu Aldo sempat mendengar suara yang sangat keras, gitu, yang kemudian dibarengi dengan rasa sakit yang luar biasa yang langsung dirasakan oleh Aldo pada saat itu juga. Dan waktu itu kata Aldo, dengan posisi masih sadar ya, dia bisa merasakan ada darah yang keluar dari mulutnya. Karena darah itu kan rasanya asin ya, dan itu yang dirasakan oleh Aldo. Dia kayak ngerasa bagian bibirnya tuh kayak kebas. Mungkin karena saking sakitnya sampai mati rasa. Dia juga merasakan seperti ada luka yang mengeluarkan darah di bagian keningnya. Tapi waktu itu mungkin karena Aldo ini posisinya terlalu shock, dia jatuh secara tiba-tiba dengan benturan yang sangat keras. Pada saat itu Aldo kayak sempet diem aja gitu di tempat. Dalam posisi yang masih sama, dia terjerembab, wajahnya mengarah ke tanah. Dan pada saat itu Aldo ini masih sempet loh memikirkan hal-hal konyol di dalam kepalanya. Jadi pada saat itu Aldo berharap bahwa gigi-giginya itu nggak ada yang patah. Karena kalau hal tersebut terjadi, Aldo nggak bisa membayangkan seperti apa nanti teman-temannya itu mentertawakan Aldo. Jadi waktu itu Aldo berpikir, nggak apa-apa dia luka di mana aja asal jangan gigi saya yang patah. Dan waktu itu Aldo bilang dia ngerasa ngantuk banget, matanya tuh kayak pengen terpejam banget. Dan karena pada saat itu tujuan Aldo adalah ingin menenangkan hatinya sebentar, kemudian kayak berusaha untuk memantapkan hatinya, bangun dan menahan rasa sakitnya gitulah ya. Pada akhirnya Aldo ini memutuskan untuk mengambil waktunya sebentar untuk tetap berada di posisi tersebut beberapa saat sambil memejamkan mata. Karena untungnya pada saat itu Aldo merasa tidak ada satu orang pun yang melihat kejadian dia jatuh. Jadi dia nggak ngerasa malu-malu amat. Dan Aldo sama sekali tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia tertidur dalam posisi tersebut. Karena memang ketika dia bangun, dia menyadari bahwa suasana yang ada di sekitarnya itu sudah terang. Jadi matahari itu sudah terbit. Dan sebenarnya waktu itu Aldo juga nggak tahu ya apakah dia tertidur di sana atau justru pingsan di sana. Tapi yang jelas pada saat itu sepertinya tidak ada satu orang pun yang menyadari keberadaan Aldo yang jatuh di tempat tersebut. Dan pada saat itu dengan terburu-buru Aldo bangun. Jadi dia dalam posisi yang agak merangkak gitu, kemudian duduk. Tapi anehnya pada saat itu Aldo ini seperti tidak lagi merasakan rasa sakit yang teramat sangat
sangat seperti sebelumnya. Meskipun pada saat itu ketika Aldo ini meraba bagian bibirnya, meraba bagian lubang hidungnya, itu dia masih mendapati seperti ada noda darah yang mulai mengering. Tapi ketika kemudian Aldo ini meraba di bagian gigi-giginya, dia ngerasa sangat lega karena pada saat itu tidak ada satupun giginya yang patah. Dan Aldo sempat bergumam, "Ya Allah, alhamdulillah gigi saya nggak ada yang patah." Dan setelah membersihkan pakaiannya pada saat itu dari sisa-sisa tanah, Aldo ini langsung berlari ke arah base camp. Karena kan pada saat itu suasananya sudah terang ya, matahari sudah muncul. Sedangkan mereka berempat ini kan janjiannya pengen mulai naik gunung itu sekitar jam 6 pagi. Jadi pada saat itu Aldo ini merasa khawatir siapa tahu teman-temannya sedang mencari keberadaannya Aldo. Karena Aldo kan nggak ada di base camp bersama mereka. Tapi ketika kemudian Aldo ini sampai ke dalam base camp, dia melihat suasana base camp tersebut sepinya luar biasa. Tidak seperti sebelumnya, tidak seperti seharusnya. Karena yang namanya base camp, apalagi ketika pagi, itu pasti akan ramai dengan para pendaki yang ingin mulai naik gunung. Tapi waktu itu nggak ada satu orang pun yang terlihat oleh Aldo. Aldo berusaha untuk mencari teman-temannya, tapi dia tidak menemukan teman-temannya tersebut di dalam base camp. Bahkan ketika kemudian Aldo ini berusaha untuk mencari ke bagian lebih dalam, Aldo kembali memanggil teman-temannya, "Sadam, Ali, Eri." Tapi nggak ada satupun dari mereka yang menjawab. Dan ketika kemudian Aldo ini melihat ke bagian tempat di mana teman-temannya ini menaruh tas-tas gunung mereka, pada saat itu Aldo juga tidak melihat tasnya mereka. Yang terlihat di sana cuma tasnya Aldo doang. Jadi waktu itu Aldo langsung berpikir, fix. Saya ditinggal sendirian. Mereka bertiga udah naik duluan. Dan Aldo sempat menggerutu karena kesal. Karena waktu itu dia teringat dengan candaan Saddam di malam sebelumnya. Kalau kalian juga ingat. Waktu itu kan Saddam bilang, "Jangan bangun kesiangan. Kalau misalkan kamu bangun kesiangan, kemudian tidak menemukan saya, Ali, ataupun Eri, itu artinya kamu memang sudah kami tinggalkan naik gunung duluan." Dan pada saat itu dengan kesalnya, Aldo ini sempat bilang gini, "Tega banget sih mereka tuh ninggalin saya sendirian. Mereka nggak tahu apa saya hampir mati jatuh." Tapi waktu itu Aldo memutuskan untuk tidak mau berlarut-larut dengan masalah tersebut. Karena dia yakin kalaupun misalkan Saddam dan yang lainnya sudah naik gunung duluan, posisi mereka ini pasti belum terlalu jauh. Karena waktu itu kan jarak waktunya mungkin sekitar 2 jam lah ya. Jadi waktu itu Aldo ini buru-buru memakai tasnya lagi dan berniat untuk keluar dari base camp tersebut. Tapi karena mungkin sudah menjadi kebiasaannya Aldo untuk pamit kan setiap kali dia keluar rumah, waktu itu Aldo memutuskan untuk mencari orang yang pada saat itu menjadi pemilik dari base camp tempat di mana mereka menginap. Jadi kayak sekedar berpamitan biasa aja. Tapi ketika kemudian Aldo ini berusaha untuk memanggil ibu tersebut, tidak ada satupun orang yang keluar dari dalam base camp itu. Jadi Aldo lagi-lagi merasa heran, ini orang pada kemana? Kok nggak ada satupun yang muncul? Cuma pada saat itu Aldo udah nggak mau ambil pusingnya. Dia nggak mau terlalu banyak membuang waktu. Toh pada saat itu pun semua biaya yang harus mereka keluarkan ketika mereka menginap di base camp tersebut sudah secara lunas mereka bayarkan. Jadi memang Aldo dan yang lainnya ini sudah tidak memiliki tunggakan apapun. Jadilah pada saat itu Aldo ini memutuskan untuk berjalan cepat. Siapa tahu dia bisa menyusul keberadaan Saddam, Ali, dan juga Eri. Dan dalam perjalanan dia yang sendirian pada saat itu, Aldo mendengar suara burung yang berkicau dengan sangat indah. Jadi Aldo itu kayak betul-betul sedang disajikan dengan pengalaman visual dan audio yang betul-betul indah oleh Tuhan. Jadi sudah mah pemandangannya indah, suara-suara burung yang berkicau di sekitarnya dia, dan kebetulan pada saat itu cuaca juga sangat bersahabat. Jadi dibilang panas banget enggak, dibilang mendung juga enggak. Tapi terlepas dari suasana yang indah tersebut, Aldo memang merasa kesepian. Karena semenjak dia berjalan dari base camp tadi sampai kemudian dia mulai masuk ke kawasan gunung tersebut, mulai mendaki gitu, nggak ada satu orang pun yang berpapasan dengan Aldo. Tapi pada saat itu Aldo berpikirnya, mungkin semua pendaki itu sudah mulai mendaki ke atas. Karena memang kan pada saat itu sudah jam-jamnya orang sudah mulai mendaki. Aldo ini yang bangun kesiangan, jadi dia yang ketinggalan. Dan bagi kalian yang sudah pernah naik gunung sebelumnya, pasti kalian juga tahu bahwa setiap kali kita naik gunung itu ada beberapa pos yang tersedia di setiap bagian areanya. Pos-pos yang biasanya bisa dijadikan sebagai tempat para pendaki ini istirahat atau sekedar sebagai petunjuk saja supaya pendaki ini bisa tahu posisi mereka pada saat itu ada di mana. Dan Aldo bilang dalam pendakian tersebut ketika dia melewati pos pertama, dia mulai merasakan diikuti oleh seseorang, tapi dia tidak tahu siapa. Karena setiap kali Aldo ini menengok ke belakang, orang tersebut nggak pernah terlihat. Tapi suara jejak kakinya itu ada, jadi kayak suara orang yang menginjak daun kering itu ada. Dan di sanalah sebetulnya perasaannya Aldo ini kayak 50-50. Di sisi pertama dia ngerasa senang karena dia ngerasa dia nggak sendirian, tapi di sisi yang lain dia juga ngerasa curiga karena kenapa sejak tadi orang tersebut kayak nggak kelihatan nih, meskipun pada saat itu misalkan jarak yang mereka lalui itu lurus. Tapi ya sudahlah, pada saat itu Aldo nggak mau berpikiran macam-macam karena dia selalu ingat pesan dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman, ketika naik gunung pikiran itu harus bersih, nggak boleh kepikiran yang macam-macam. Hingga kemudian di pos yang ketiga akhirnya Aldo
Aldo ini memutuskan untuk berhenti dan istirahat sejenak. Dan keputusan Aldo pada saat itu untuk berhenti sebenarnya bukan karena dia ngerasa capek. Karena sejujurnya dalam pendakian tersebut, Aldo mengaku entah mengapa langkah kakinya itu kayak terasa ringan. Dia sama sekali nggak ngerasa ngos-ngosan. Dan hal lain yang pada akhirnya membuat Aldo ini memutuskan untuk berhenti adalah karena pada saat itu tiba-tiba saja Aldo ini kayak merasa hatinya kosong. Entah kenapa tiba-tiba saja Aldo ini kayak ngerasa nyesel gitu karena pada hari itu dia tidak menghadiri pesta pernikahan adik bungsunya. Aldo ini kayak kepikiran, meskipun saya kesel sama Ratna, seharusnya kan saya tetap datang ya di sana. Karena bagaimanapun itu adalah hari pentingnya Ratna. Jadi waktu itu posisinya Aldo ini kayak lagi duduk di pinggiran trek jalan yang biasa dilewati oleh pendaki sambil bersandar di sebuah pohon. Jadi sambil bengong gitu ya, sambil istirahat tersebut, Aldo ini memikirkan keresahan hatinya, rasa bersalahnya terhadap keluarganya. Padahal sebelumnya dia sama sekali nggak ngerasain itu semua, dia ngerasa masa bodoh. Dan waktu itu Aldo ini bahkan sempat mengambil ponsel yang sejak kemarin sengaja dia matikan dari dalam saku celananya dia. Sudah ada niat tuh di dalam hatinya Aldo untuk menyalakan ponsel tersebut. Meskipun pada saat itu dia tidak berniat untuk menghubungi keluarganya, tapi dia cuma pengen tahu aja kira-kira keluarganya ini nyariin dia atau enggak. Tapi ketika kemudian Aldo ini berusaha untuk menyalakan ponselnya, pada saat itu ternyata ponselnya beneran mati karena memang dalam seharian tersebut kan nggak di-charge. Bahkan pada saat itu ada momen di mana Aldo ini seolah-olah seperti bicara dengan dirinya sendiri, dan waktu itu Aldo bilang, apa saya harus turun aja ya? Soalnya rasanya gak enak banget kalau misalkan harus naik gunung tanpa izin dari bapak sama ibu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, waktu itu Aldo berpendapat kalau semuanya memang sudah terlanjur terjadi. Yang pertama, dia sudah mengeluarkan uang yang dia gunakan sebagai ongkos sampai kemudian dia itu sampai di kota tempat di mana gunung tersebut berada. Dan itu biayanya nggak sedikit. Yang kedua adalah Aldo ini sudah terlanjur berada di gunung tersebut. Bahkan dia sudah sampai ke setengah perjalanan. Rasanya kok sayang banget gitu kalau misalkan pada saat itu Aldo harus memutuskan untuk turun. Apalagi pada saat itu posisinya Aldo ini sama sekali belum bertemu dengan Sadam, Ali, dan juga Eri. Jadi Aldo ini khawatir kalau misalkan nanti teman-temannya tadi itu mencari Aldo, semisal Aldo ini pulang duluan dan gak bilang sama mereka. Jadi ya sudahlah, pada saat itu akhirnya Aldo ini memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Dan pucuk dicinta ulam pun tiba pada saat itu ketika Aldo ini baru saja ingin berdiri dari tempat dia beristirahat. Tiba-tiba saja pada saat itu dia melihat ada seseorang yang muncul dari arah belakangnya. Jadi jaraknya pada saat itu mungkin sekitar 6 meter lah. Dan waktu itu Aldo langsung merasa senang ya, karena dia berpikir dia sudah punya teman nih dalam perjalanan. Meskipun dia tidak mengenal siapa orang tersebut, tapi dia mau nekat aja lah SKSD, pengen izin sama orang tersebut supaya bisa bareng nih naik ke puncak. Jadi pada saat itu Aldo ini memutuskan untuk berhenti di tempat tersebut sampai menunggu orang yang dia lihat tadi itu berjalan mendekati ke arahnya. Dan kata Aldo, ketika pertama kali dia melihat sosok orang tersebut, hal pertama yang langsung menarik perhatian Aldo adalah dari cara penampilannya. Jadi pada saat itu pendaki yang dilihat oleh Aldo tersebut penampilannya itu bisa dibilang sangat vintage. Jadi pada saat itu pendaki tersebut kayak menggunakan semacam ikat kepala. Kemudian jaket yang dipakai oleh pendaki tersebut juga merupakan jaket yang terbuat dari bahan kanvas. Celana kargo yang dipakai juga masih menggunakan model yang kargo banyak kantongnya gitu. Kemudian sepatu yang dipakai oleh pendaki tersebut juga terlihat sudah sangat usang. Bahkan warna dari tas karier yang dibawanya itu udah mulai kelihatan kayak agak-agak pudar. Dan ketika pendaki tersebut sedang berjalan menuju ke arah Aldo, pada saat itu Aldo melihat pendaki tersebut kayak menggunakan semacam tongkat kayu yang pada saat itu digunakan sebagai pengganti pull track. Jadi dia benar-benar kelihatan sudah berpengalaman dan senior dalam hal mendaki gunung. Dan awalnya pendaki tersebut seperti tidak menyadari keberadaan Aldo, karena memang pada saat itu pendaki tersebut itu berjalan dengan pandangan yang terarah menuju bawah, memperhatikan jalanan yang dia lewati. Dan barulah ketika kemudian posisi jarak antara pendaki tersebut dan Aldo ini sudah semakin dekat, pada saat itulah pendaki tersebut mulai menyadari bahwa ada Aldo yang sedang menunggu dia. Dan pada saat itu kata Aldo, meskipun dia belum mengenal orang tersebut sebelumnya, tapi Aldo ini berusaha untuk SKSD aja lah sama dia. Jadi Aldo ini melambaikan tangannya gitu kepada orang tersebut. Kemudian Aldo ini bertanya, "Mas, sendirian aja?" Dan untungnya pada saat itu pendaki yang dilihat oleh Aldo dan disapa oleh Aldo itu bersikap ramah. Jadi dia membalas senyuman dan lambaian tangannya Aldo pada saat itu sambil kemudian menjawab, "Loh, masnya juga sendirian?" Singkatnya pada saat itu akhirnya Aldo dan juga pendaki tersebut saling berkenalan. Pada saat itu Aldo tahu bahwa pendaki tersebut namanya adalah Jonathan, tapi biasanya beliau ini dipanggil sebagai Mas Joe. Dan pada saat itu tentu saja Aldo mengikuti panggilan tersebut. Jadi selama perjalanan itu Aldo memanggil Mas Jonathan ini sebagai Mas Joe. Dan pada saat itu Aldo juga sempat meminta izin kepada Mas Joe supaya mereka ini bisa berjalan bersama menuju puncak. Dan kebetulan pada saat itu Mas Joe tidak merasa keberatan. Jadi berjalanlah ya mereka berdua ini. Dan yang perlu diingat adalah selama mereka menempuh perjalanan tersebut, mereka ini sama sekali tidak berpapasan dengan satu orang pun.
siapapun, baik itu pendaki yang lain ataupun warga lokal. Dan di dalam ceritanya Aldo sedikit memberikan penggambaran secara fisik bagaimana sosok Mas Jo pada saat itu. Jadi kalau misalkan dari segi wajah, menurut Aldo, Mas Jo ini seperti memiliki darah keturunan Chinese. Jadi kulitnya kuning langsat, kemudian matanya sipit. Meskipun setelah dikonfirmasi oleh Aldo kepada Mas Jo, waktu itu ya iseng lah ya bertanya. Pada saat itu Mas Jo menjawab bahwa dia sama sekali tidak memiliki darah keturunan Chinese. Orang tuanya, ibu bapaknya itu murni orang Indonesia. Dan pada saat itu tinggi badannya Aldo ini sekitar 170 sentian. Tapi ketika kemudian dia ini berdiri di sebelahnya Mas Jo, Aldo ini posisinya lebih pendek sekitar 1 jengkal ketimbang Mas Jo. Jadi kalian bisa membayangkan pada saat itu kurang lebihnya tinggi Mas Jo itu seberapa. Dan di dalam perjalanan tersebut, Aldo ini sedikit banyaknya mempelajari bahwa sepertinya Mas Jo ini adalah seseorang yang sangat suka dengan filosofis. Jadi ketika mereka bicara, Mas Jo ini seperti banyak sekali menggunakan diksi-diksi atau kata-kata yang terdengarnya indah dan memiliki arti yang bijak. Mas Jo ini suka tersenyum, jadi setiap dia bicara pasti diakhiri dengan sebuah senyuman. Dan senyumannya itu manis karena memang Mas Jo ini memiliki sepasang lesung pipi. Tapi meskipun pada saat itu Mas Jo selalu berusaha untuk mengajak Aldo bicara, ngobrol tentang apapun yang ada di sekitar mereka, tapi Aldo bilang pada saat itu dia belum berani untuk bertanya hal yang macam-macam kepada Mas Jo, takutnya dikira lancang. Mereka kan baru bertemu. Dan lagi pula pada saat itu Aldo juga nggak tahu apakah mereka ini memiliki jarak perbedaan usia atau tidak. Tapi yang jelas, apa yang dilihat dari Aldo dari sosok Mas Jo ini fisiknya sangat segar ya. Dia terlihat sudah dewasa tapi masih seger gitu loh. Dan waktu itu dalam perjalanan tersebut, Mas Jo juga sempat bertanya kepada Aldo apa yang pada akhirnya membuat Aldo ini mendaki sendirian. Dan waktu itu Aldo menjawab secara jujur apa yang dia rasakan. Bahwa dia merasa sudah bangun kesiangan, jadi teman-temannya yang lain ini sepertinya sudah naik lebih dahulu nih, ninggalin Aldo di base camp. Jadi pada saat itu memang tujuan Aldo untuk naik ke puncak adalah untuk nyusul teman-temannya juga. Yang dia yakini pada saat itu jaraknya belum terlalu jauh dari Aldo. Dan kata Aldo, ketika Mas Jo ini mendengar penjelasannya, dia melihat bagaimana kemudian Mas Jo ini cuma tersenyum aja sambil terus berjalan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah perjalanan Aldo saat itu mendaki gunung tersebut itu bukanlah kali pertama. Jadi Aldo yakin benar bahwa dia sudah hafal tentang estimasi waktu yang harus dia tempuh dari satu pos menuju ke pos yang lainnya. Dan pada saat itu ketika dia menempuh perjalanan dengan Mas Jo, entah bagaimana Aldo ini seperti merasa mereka sudah berjalan cukup lama, tapi kenapa mereka ini kok nggak sampai-sampai juga ke pos yang berikutnya. Kalau misalkan dibilang kesasar, enggak juga, karena Aldo yakin mereka sudah melalui jalan yang benar. Hanya saja entah kenapa waktu yang berjalan pada saat itu seperti melambat. Dan awalnya Aldo ini nggak mau mempermasalahkan hal tersebut kepada Mas Jo, karena kelihatannya Mas Jo ini kok kayak biasa aja, kok dia nggak bingung seperti Aldo. Tapi lama-kelamaan ketika Aldo ini kayak ngerasa perjalanan mereka semakin ngawur, pada saat itulah Aldo memutuskan untuk bicara dengan Mas Jo. Dengan nada bercanda ya, tapi kok kita nggak sampai-sampai ya Mas di pos berikutnya? Perasaan jalan yang kita lalui ini sudah benar deh. Dan pada saat itu kata Aldo, dengan santainya Mas Jo ini langsung menjawab seperti ini. Itu loh di depan posnya, masa nggak kelihatan? Dan ketika mendengar jawaban dari Mas Jo tersebut, Aldo merasa benar-benar kaget. Karena persis seperti apa yang dikatakan oleh Mas Jo, ketika dia selesai menjawab pertanyaan tersebut, pada saat itu tiba-tiba saja pos selanjutnya itu langsung kelihatan oleh Aldo. Padahal sebelumnya dia yakin betul selama perjalanan, pandangan dia itu sudah menyapu ke area depan. Dan dia sama sekali tidak melihat keberadaan pos pemberhentian selanjutnya. Tapi entah bagaimana ceritanya, ketika kemudian Mas Jo menjawab bahwa pos pemberhentian selanjutnya itu ada di depan mereka, tiba-tiba pos tersebut benar-benar ada di sana. Dan di dalam kebingungan Aldo pada saat itu, tiba-tiba saja Mas Jo ini bercanda lah kepada Aldo. Dia bilang seperti ini, "Kenapa? Ngerasa aneh?" Dan kalimat tersebut kemudian diakhiri oleh Mas Jo dengan sebuah tawa kecil. Dan waktu itu Aldo cuma bisa diem ya. Dia nggak tahu harus merespon seperti apa. Karena seolah-olah Mas Jo ini bisa tahu apa isi kepalanya Aldo. Dan pada saat itu Mas Jo ini berjalan mendahului Aldo. Dan ketika dia sudah sampai di pos berikutnya, waktu itu Mas Jo ini bilang kepada Aldo, "Kita istirahat dulu di sini ya." Dan Aldo langsung mengangguk cepat pada saat itu. Dan kalian jangan membayangkan ada sebuah bangunan yang bagaimana-bagaimana ya di pos tersebut. Karena pada saat itu pos yang menjadi tempat pemberhentian Aldo dan Mas Jo itu hanya seperti sebuah padang rumput yang areanya lebih luas, yang terkadang tempat tersebut dijadikan sebagai tempat istirahat ataupun membangun tenda oleh pendaki-pendaki lainnya. Dan kata
kata Aldo, ketika kemudian mereka memutuskan untuk istirahat di sana, Aldo ini memang sengaja selalu memperhatikan gerak-geriknya Mas Jo. Karena bagaimanapun Aldo ini kepengen selalu mengikuti kemana Mas Jo ini berjalan. Entah kenapa pada saat itu Aldo ini seperti merasa kalau dia jauh lebih aman kalau dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Mas Jo. Karena melalui kacamata Aldo pada saat itu dia menilai bahwa Mas Jo ini adalah orang yang sudah sangat berpengalaman dalam hal mendaki gunung. Semua itu terlihat dari bagaimana gaya berpakaiannya Mas Jo. Dan waktu itu kata Aldo, Mas Jo ini memilih untuk sedikit melipir ke bagian kanan dari trek yang biasanya dilalui oleh para pendaki. Jadilah pada saat itu Aldo juga melakukan hal yang sama. Dia terus berjalan di belakangnya Mas Jo. Sampai kemudian Mas Jo ini berhenti di satu titik di bawah pohon. Kemudian Mas Jo ini melepaskan tas kariernya, dia letakkan di atas tanah dan dia bersandar di tas tersebut. Dan lagi-lagi persis hal sama pun dilakukan oleh Aldo. Dia melepaskan tas kariernya, persis bersebelahan dengan posisi Mas Jo beristirahat, dan dia juga langsung menyandarkan badannya di tas tersebut. Dan kata Aldo, pada saat itu memang sempat terjadi keheningan beberapa saat, karena memang Mas Jo ini tidak mengajak Aldo bicara, sedangkan Aldo juga merasa segan untuk mengajak Mas Jo bicara. Apalagi pada saat itu Mas Jo ini terlihat asyik sedang meruncingkan sebuah batang ya, jadi kayak batang ranting gitu yang dia temukan tidak jauh dari posisi dia istirahat. Dia menggunakan belati kecil yang ada di dalam saku celananya, kemudian dia runcingkan batang tersebut. Aldo sendiri juga tidak tahu untuk apa Mas Jo meruncingkan batang tersebut. Tapi pada saat itu Aldo berpikirnya Mas Jo ini akan membangun tenda di sekitar situ. Karena biasanya batang-batang yang diruncingkan seperti itu akan dijadikan kayak semacam tiang pasak untuk mengganjal tali tenda yang akan dibangun. Tapi sekali lagi waktu itu Aldo tidak berani bertanya untuk memastikan. Jadi dia hanya melihat-lihat aja Mas Jo ini melakukan apa. Dan supaya suasana pada saat itu tidak terasa kikuk, pada akhirnya Aldo ini memutuskan untuk mencari sesuatu dari dalam tasnya. Dan karena hal yang paling mudah untuk dicari adalah makanan, jadi pada saat itu Aldo memutuskan untuk mencari ya mungkin kayak ciki-ciki, kayak makanan-makanan ringan yang sebelumnya memang sudah dia siapkan dari rumah. Tapi ketika kemudian Aldo ini membuka isi tasnya, ternyata makanan-makanan tersebut tidak ada di sana. Dan waktu itulah Aldo baru ingat bahwasanya semua makanan yang rencananya akan mereka bawa ke puncak, itu semuanya memang sudah diletakkan di dalam tasnya Sadam. Jadi pada saat itu isi tas Aldo cuma kayak sekedar baju-baju doang. Jadi kayak kaos, kayak jaket milik Aldo dan juga teman-temannya. Karena pada saat itu kan mereka berpikir barangkali nanti setelah naik ke puncak mereka pengen ganti baju. Dan pada saat itu Aldo ngerasa dirinya benar-benar bodoh banget. Kenapa dia bisa sampai lupa dengan hal sepenting itu? Bahkan Aldo ini bicara dengan dirinya sendiri. Ini gimana saya mau nyampe puncak? Kalau misalkan nanti di perjalanan saya kelaparan gimana? Makanan gak ada satupun yang saya bawa. Masa minta sama Mas Jo? Tapi waktu itu Aldo memang tidak menceritakan kecerobohannya tersebut kepada Mas Jo ya. Dia ngerasa malu. Jadi ya sudahlah, pada saat itu Aldo memutuskan untuk melanjutkan diamnya sambil terus memperhatikan gerakannya Mas Jo yang meruncingkan batang tadi. Dan ketika Aldo ini sedang asik memperhatikan kegiatannya Mas Jo, pada saat itulah kemudian Mas Jo ini mengajak Aldo bicara. Dan hal pertama yang ditanyakan oleh Mas Jo pada saat itu adalah, kenapa kamu memutuskan untuk mendaki hari ini? Lagi kesel sama temen apalagi kesel sama keluarga? Dan kata Aldo, dia sempat merasa terkejut dengan pertanyaan tersebut. Karena lagi-lagi entah bagaimana ceritanya, Mas Jo ini seperti tahu isi hati dan pikirannya Aldo waktu itu. Bahkan waktu itu Aldo sempat berpikir, jangan-jangan Mas Jo ini punya indera keenam nih. Kok dia bisa tahu setiap apa yang saya pikirin dan saya rasain? Tapi pada saat itu Aldo kembali bertanya kepada Mas Jo, kok Mas Jo bisa tahu sih? Tahu dari mana? Dan dengan santainya pada saat itu Mas Jo ini menjawab, ya biasanya juga seperti itu. Setiap ada pendaki yang naik gunung dengan wajah penuh masalah, kalau tidak sedang kesal dengan teman-temannya, ya paling lagi kesal sama keluarganya. Dan Aldo bilang pada saat itu dia langsung merasa malu. Sampai-sampai dia bingung harus berkata apa. Kemudian Mas Jo ini kembali melanjutkan ucapannya. Kalau kata saya sih mendingan kamu pulang deh sekarang. Kamu boleh merasa marah sama temen, sama keluarga, tapi jangan sampai kepikiran yang macem-macem, apalagi pergi tanpa berpamitan. Nggak baik itu. Dan waktu itu Mas Jo ini sempat melihat ke arah Aldo, kemudian tersenyum. Dan entah mengapa pada saat itu Aldo ini kayak merasa Mas Jo sepertinya adalah orang yang asyik untuk diajak bicara. Jadi pada saat itu Aldo ini secara ngalir gitu aja ya, dia curhat sama Mas Jo tentang segala masalah yang sedang dia alami di rumah. Mulai dari rasa kesalnya kepada keluarganya, pokoknya semua masalah yang pada saat itu membuat Aldo ini kayak merasa selalu disalahkan di dalam keluarga. Dan saking emosinya pada saat itu Aldo bercerita, Aldo bilang dia menceritakan semuanya itu dengan mata yang berkaca-kaca. Dan setelah selesai mendengarkan Aldo ini bercerita kepada dia, akhirnya Mas Jo ini memberikan sebuah nasihat kepada Aldo. Waktu itu Mas Jo ini bilang, waktu saya seumuran kamu, saya juga punya masalah yang sama. Bahkan mungkin lebih parah. Marah itu ada. Keinginan untuk kabur dari rumah juga ada. Tapi percayalah,
ketika nanti kamu benar-benar sudah tidak bisa lagi pulang ke rumah, tidak bisa lagi bertemu dengan orang-orang yang kamu sayangi, akan ada rasa penyesalan yang sangat mendalam dan rasanya sangat menyakitkan. Dan entah bagaimana ceritanya pada saat itu, Aldo yang biasanya selalu keras kepala, yang sangat sulit dinasehati oleh siapapun, tiba-tiba saja kayak ngerasa luluh dengan nasihatnya Mas Jo. Jadi dengan suaranya yang pelan, waktu itu Aldo ini bertanyalah kepada Mas Jo, lalu saya harus gimana Mas? Saya juga bingung. Pokoknya kalian harus membayangkan Mas Jo dan juga Aldo ini saling bicara dalam posisi yang berhadapan, tapi pada saat itu Mas Jo ini kayak sambil asik tetap melancipkan batang yang ada di tangannya ya dengan belati. Dan pada saat itu Mas Jo ini bilang, pulang saja. Kamu itu masih memiliki kesempatan untuk pulang dan memperbaiki semuanya. Tunjukkan sama orang-orang yang menyalahkan kamu kalau kamu memang tidak bersalah. Hidup kamu masih panjang. Cari pengalaman hidup sebanyak mungkin, sampai akhirnya nanti kamu benar-benar paham apa arti kehidupan yang sebenarnya. Dan mendengar nasihat dari Mas Jo pada saat itu, Aldo ini kemudian menjawab, "Ya Mas, nanti setelah sampai puncak, saya akan langsung pulang ke rumah dan minta maaf sama keluarga saya." Tapi waktu itu Mas Jo ini langsung menyela omongannya Aldo dengan cepat. Mas Jo bilang, "Jangan pergi ke puncak dengan hati yang tidak tenang. Takutnya nanti di puncak kamu justru merasa nyaman dengan kesendirian dan kamu udah gak mau lagi pulang. Turun saja dulu. Kapan-kapan kamu bisa balik lagi ke sini dan pergi ke puncak bersama teman-teman kamu, nggak sendirian." Aldo terdiam pada saat itu. Dia kayak ngerasa ucapan yang diberikan oleh Mas Jo ini memiliki arti yang cukup dalam untuk dipahami. Dan di dalam diamnya Aldo pada saat itu, lagi-lagi Mas Jo ini bertanya kepada dia, "Badanmu juga sudah mulai kerasa nggak enak kan?" Dan pada saat itu posisinya Mas Jo ini kembali mengarahkan pandangannya ke arah Aldo. Dan Aldo waktu itu langsung mengangguk pelan. Kemudian Mas Jo ini kembali bilang, "Sudahlah, turun saja. Nanti kalau kamu mau, saya anterin sampai bawah. Jiwamu saja sudah menolak untuk pergi terlalu jauh. Masa masih dipaksakan? Belum waktunya." Dan Aldo meresapi betul kata-kata Mas Jo pada saat itu. Ada benarnya juga, karena memang sejak awal sepertinya semesta itu sudah memberikan tanda kepada Aldo supaya dia ini tidak pergi ke gunung tersebut. Dari awal dia berangkat, ketika ada di stasiun bus, dia kan sudah merasa badannya tidak enak. Tapi Aldo tetap memaksa untuk pergi. Begitu juga dengan dini hari tadi ketika Aldo ini jatuh terpeleset dari jembatan, kemudian wajahnya terluka. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, bisa saja itu menjadi salah satu peringatan juga supaya Aldo ini tidak pergi naik gunung. Tapi tetap saja Aldo memaksakan semuanya. Jadi Aldo pada saat itu merasa ucapan Mas Jo itu ada benarnya. Apalagi pada kalimat, "Jiwamu saja sudah menolak untuk pergi terlalu jauh, tapi mengapa masih dipaksakan?" Tapi meskipun begitu, masih ada satu perasaan yang mengganjal di hatinya Aldo. Karena bagaimanapun pada saat itu Aldo ini belum sempat bertemu dengan teman-temannya. Aldo pada saat itu masih berpikir kalau teman-temannya ini sudah lebih dahulu pergi ke puncak meninggalkan dia. Jadi Aldo ini pengen nyusul mereka dulu nih sebelum akhirnya nanti dia pulang. Jadi pada saat itu Aldo ini bilanglah kepada Mas Jo, "Tapi saya ingin nyusul teman-teman saya dulu Mas. Bagaimanapun saya harus ketemu dengan mereka. Mereka harus tahu bagaimana keadaan saya." Tapi secara mengejutkan pada saat itu Mas Jo langsung menjawab, "Teman-teman kamu nggak ada di puncak. Teman-teman kamu itu ada di bawah. Mereka sedang menunggu kamu di bawah. Jadi kalau kamu mau ketemu dengan mereka, ya kamu harus turun. Jangan naik ke puncak." Dan Aldo kembali terdiam dengan ucapan tersebut. Maksudnya kayak bagaimana bisa Mas Jo ini seolah mengetahui segalanya. Bahkan pada saat itu dengan beraninya Mas Jo ini memberikan statement dengan sangat yakin bahwa teman-temannya Aldo ini ada di bawah, bukan di puncak. Dan dengan nekat pada akhirnya waktu itu Aldo bertanyalah kepada Mas Jo, "Kok Mas Jo tahu? Dari mana Mas Jo bisa tahu?" Tapi pada saat itu alih-alih menjawab, Mas Jo ini justru bilang seperti ini kepada Aldo, "Udahlah, turun aja. Teman-teman kamu sudah menunggu di sana. Kapan-kapan kalau memang sudah waktunya, kamu bisa balik lagi ke sini. Kamu bisa bertemu dengan saya dan kita berjalan ke puncak bersama-sama. Tapi tidak sekarang, karena memang belum waktunya. Jadi kamu pulang dulu aja." Dan kata Aldo, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Mas Jo pada saat itu, entah bagaimana bisa membuat hatinya Aldo ini kayak berdesir dengan hebat. Kayak ada perasaan yang ingin menangis, tapi nggak tahu nangis karena apa gitu. Dan Aldo bilang, seharusnya dia tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Mas Jo. Karena bagaimanapun sebelum Aldo ini berjalan untuk menaiki gunung tersebut, Aldo ini kan sudah melihat kondisi yang ada di base camp. Dia tidak melihat satupun teman-temannya ada di sana. Bahkan tas mereka juga nggak ada di sana. Jadi dugaan Aldo pada saat itu bahwa teman-temannya ini sudah terlebih dahulu naik, itu lebih masuk akal ketimbang dugaannya Mas Jo yang pada saat itu mengatakan bahwa teman-temannya Aldo ada di bawah. Tapi entah bagaimana, hal yang dinilai lebih masuk akal tersebut justru bisa kalah dengan perasaan Aldo yang waktu itu ingin sekali percaya dengan apa yang diucapkan oleh Mas Jo. Dan pada akhirnya memang pada saat itu, Aldo ini menuruti kata-kata Mas Jo untuk turun ke bawah. Dan ya, Aldo dan Mas Jo ini pada akhirnya berputar arah. Mereka tidak lagi menuju
menuju ke atas, tapi menuju ke bawah. Dan selama perjalanan tersebut, kata Aldo, banyak sekali nasihat-nasihat penting yang diberikan oleh Mas Jo kepada Aldo dalam hal-hal kehidupan, yang memang tidak bisa Aldo bagikan kepada kita secara detail, karena memang konteksnya sangat personal, tapi yang jelas nasihat tersebut akan selalu Aldo simpan bahkan sampai sekarang. Dia selalu mengingat semuanya. Tapi anehnya pada saat mereka ini sudah menempuh separuh perjalanan untuk menuruni gunung tersebut, tiba-tiba saja Aldo ini merasa kedua kakinya itu tiba-tiba lumpuh. Jadi benar-benar langsung pluk gitu, Aldo ini jatuh di tanah. Dan seperti ada rasa sakit yang merambat di kakinya. Jadi awalnya rasa sakit tersebut dirasakan oleh Aldo dari bagian bawah kakinya, kemudian lama-kelamaan seperti merambat sampai ke bagian betis, sampai ke bagian dengkul, hingga pada akhirnya waktu itu Aldo ini sudah benar-benar tidak lagi bisa berjalan. Tapi dalam situasi seperti itu, dengan sangat baik hatinya pada saat itu Mas Jo ini menawarkan Aldo untuk naik ke atas punggungnya. Jadi waktu itu Mas Jo ini menggendong Aldo sampai kemudian turun ke bawah. Dan kata Aldo, selama dia digendong oleh Mas Jo selama perjalanan tersebut, Aldo ini nangis loh, karena dia ngerasa kakinya sangat sakit. Dan mungkin karena tahu pada saat itu Aldo ini menangis sambil menahan rasa sakit dan juga rasa takutnya, pada saat itu Mas Jo ini berusaha untuk memberikan semangat kepada Aldo. Dia selalu mengingatkan Aldo untuk tetap bertahan, untuk tetap semangat, karena sebentar lagi mereka akan sampai di bawah. Aldo, jangan nangis, ayo semangat, sebentar lagi kita sampai di bawah. Nanti kamu bisa ketemu sama teman-teman kamu dan pulang ke rumah. Nggak usah takut, nanti Mas Jo yang bantu kamu sampai ke bawah. Dan yang perlu kalian ingat sekali lagi di sini adalah ketika mereka melakukan perjalanan menuruni gunung tersebut, sekali lagi mereka tidak berpapasan dengan siapapun. Jadi seolah-olah kayak di gunung tersebut cuman ada Aldo dan juga Mas Jo doang. Dan kata Aldo, barulah ketika kemudian Aldo ini dari kejauhan sudah mulai bisa melihat dataran paling bawah dari gunung tersebut. Jadi kayak rumah-rumah penduduk itu udah mulai kelihatan, kebun-kebun punya warga itu sudah mulai kelihatan. Nah, pada saat itulah rasa sakit yang ada di kakinya Aldo itu pelan-pelan kayak menghilang. Yang awalnya sakit banget kayak orang lagi dicakar, lama-kelamaan itu kayak meninggalkan bekas kayak semutan doang. Namun setelah kemudian langkahnya Mas Jo yang pada saat itu menggendong Aldo itu sampai di dekat sebuah gapura yang biasanya sering kita lihat kalau kita mau naik ke sebuah gunung, Mas Jo itu berhenti di sana. Dan pada saat itu dengan sangat hati-hati Mas Jo ini menurunkan Aldo. Dan dengan penuh perhatian Mas Jo juga bertanya kepada Aldo, apakah pada saat itu dia sudah baik-baik saja? Apakah rasa sakit yang dirasakan oleh Aldo sebelumnya sudah menghilang atau belum? Dan waktu itu Aldo menjawab, udah Mas, saya udah nggak apa-apa, rasa sakitnya udah nggak ada. Dan pada saat itu akhirnya Mas Jo ini menyuruh Aldo untuk melanjutkan perjalanannya sendirian menuju ke base camp. Karena pada saat itu Mas Jo ini tidak bisa mengantarkan sampai ke sana. Dan waktu itu Aldo merasa sedikit sedih ya, karena memang awalnya Aldo ini berniat ingin memperkenalkan sosok Mas Jo kepada teman-temannya. Tapi bagaimanapun kan Aldo nggak bisa memaksa ya. Apalagi pada saat itu Mas Jo ini memberikan alasan kepada Aldo bahwa dia harus segera kembali ke puncak. Dia sedang terburu-buru. Dan sebenarnya pada saat itu Aldo juga merasa sedikit bersalah. Karena mau nggak mau kan pada saat itu Mas Jo ini harus bolak-balik naik turun untuk mengantarkan Aldo. Siapa tahu barangkali aja di atas sana teman-temannya Mas Jo ini udah menunggu. Jadi pada saat itu ya sudahlah, Aldo tidak memaksakan keinginannya kepada Mas Jo. Tapi waktu itu Mas Jo bilang bahwa dia akan tetap berdiri di sana sambil memantau langkahnya Aldo ini dari kejauhan. Sampai akhirnya nanti langkahnya Aldo ini sampai di base camp. Dan pada saat itu kondisi kakinya Aldo sudah benar-benar baik-baik saja ya. Karena dia sudah bisa sedikit berlari ketika dia meninggalkan titik di mana Mas Jo itu berhenti. Dan pada saat itu kata Aldo, suasana yang ada di sekitar dia itu masih sepi seperti sebelumnya ketika dia berangkat menuju naik gunung. Jadi masih nggak ada orang sama sekali. Masih nggak ada suara siapapun yang bicara di sekitar situ. Padahal sepengetahuan Aldo, selama dia pernah ke sana, di jam-jam segitu, biasanya orang tuh lagi rame-ramenya. Tapi ya sudahlah, pada saat itu Aldo nggak mau ambil pusing. Dia terus berjalan menuju base camp. Tapi pada saat itu nggak tahu kenapa hatinya kayak agak kerasa berat gitu untuk meninggalkan Mas Jo begitu saja tanpa memberikan ucapan terima kasih. Jadi pada saat itu Aldo ini sempat membalikkan badannya sebentar. Dia melihat ke arah belakang. Dan benar saja pada saat itu Mas Jo ini masih berdiri di tempat dia berhenti tadi. Dia tetap memperhatikan Aldo dari kejauhan sesuai dengan janjinya. Dan pada saat itu Aldo langsung melambaikan tangan gitu kepada Mas Jo. Dengan suara yang agak keras karena jarak mereka kan udah lumayan jauh pada saat itu, Aldo ini bilanglah kepada Mas Jo, "Mas, terima kasih ya untuk semuanya." Dan pada saat itu Mas Jo ini juga membalas lambaian tangannya Aldo, kemudian menjawab dengan suara yang keras juga, "Iya, sama-sama.
Ingat, jangan jadi orang yang gampang menyerah. Kamu harus jadi orang sukses nantinya ya. Dan pada saat itu Aldo langsung menjawab, iya mas, makasih. Dan Aldo pun melanjutkan langkahnya pada saat itu menuju ke base camp tempat di mana dia dan teman-temannya menginap. Dan pada saat itu dia sudah tidak lagi menoleh ke belakang ya. Karena dia yakin kalau misalkan pada saat itu Mas Jo ini sudah berjalan kembali lagi naik ke gunung tadi. Dan sesampainya di base camp tersebut, Aldo ini kembali memanggil-manggil nama teman-temannya, Sadam, Ali, dan Eri. Tapi masih tidak ada jawaban. Tas mereka juga tidak ada di sana. Dan karena Aldo ini sudah terlanjur percaya dengan apa yang diucapkan oleh Mas Jo sebelumnya, bahwa tadi teman-temannya Aldo ini sempat menunggu dia di bawah, jadi pada saat itu Aldo ini kepikirannya, wah jangan-jangan teman saya udah pada pulang duluan karena berpikir saya udah pulang. Tapi meskipun begitu Aldo juga sempat merasa heran ya, kalau misalkan teman-temannya udah pulang, tapi kenapa semua orang yang ada di wilayah tersebut juga tidak kelihatan ada. Tapi alih-alih memikirkan semua hal tersebut, pada saat itu Aldo tiba-tiba saja merasa seluruh badannya itu kayak pegel-pegel. Padahal sebelumnya ketika dia berjalan naik gunung, kemudian dia turun gunung, itu badannya biasa aja. Dan karena ngerasa pegel-pegel tadi, akhirnya Aldo ini memutuskan untuk istirahat sebentar. Dia membaringkan badannya di teras depan dari base camp tersebut, jadi di atas lantai yang pada saat itu memang dialasi oleh sebuah tikar. Dan kata Aldo pada saat itu dia udah nggak mau mikirin lagi lah kemungkinan-kemungkinan apakah temannya pada saat itu pulang duluan meninggalkan dia atau bagaimana. Yang terpenting bagi Aldo pada saat itu adalah dia istirahat sebentar, karena memang badannya kerasa nggak enak. Jadi kepalanya tuh udah mulai kunang-kunang lagi gitu. Dan pada saat itu Aldo tidak tahu persis seberapa lama dia tertidur di sana, hingga kemudian Aldo ini seperti mendengar ada suara teman-temannya yang memanggil namanya dia. Aldo tentu saja ingat dengan suaranya Sadam, Ali, dan juga Eri. Dan pada saat itu ketiga temannya itu seperti berusaha untuk membangunkan Aldo. Dan karena mendengar suara tersebut dan sedikit terganggu ya istirahatnya, akhirnya Aldo ini membuka mata. Tapi ketika kemudian Aldo ini membuka mata, pada saat itu Aldo ini melihat ada Sadam, Ali, dan juga Eri yang langsung berlari memeluk badannya Aldo. Jadi mereka tuh melukin Aldo kayak seolah-olah Aldo itu baru kembali dari tempat yang jauh. Mereka bertiga tuh sampai nangis-nangis, kemudian seperti mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, yang kurang lebihnya tuh kayak, ya Allah, Alhamdulillah Aldo, kamu balik Aldo, ya Allah Aldo. Dan pada saat itu Aldo bengong dong, maksudnya ada apa, kenapa? Karena perasaan dia pada saat itu dia cuma tidur, tapi entah kenapa teman-temannya pada saat itu justru ngerasa panik. Dan kata Aldo ketika kemudian dia membuka mulut, dia melihat suasana udah mulai ramai dengan orang-orang yang nontonin dia. Dia juga melihat Sadam, Ali, dan Eri ini kok nangis-nangis sama dia. Pada saat itulah Aldo ini kembali mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa di area wajahnya, terutama di bagian mulut. Dia kayak ngerasa ada luka yang begitu besar di mulutnya yang membuat bagian bibir atas dan bawahnya itu susah untuk digerakkan. Tapi meskipun terasa susah untuk digerakkan, rasanya sakit, pada saat itu Aldo ini memaksakan dirinya untuk bisa bicara dengan Sadam dan bertanya, ada apaan sih Dam? Kok jadi pada panik begini? Tapi waktu itu belum ada salah satu pun di antara mereka yang menjawab. Karena pada saat itu mereka terlalu sibuk untuk merespon kesadarannya Aldo. Ketika mereka melihat Aldo ini sudah sadar, mereka ini langsung bolak-balik ke sana kemari. Ada yang manggilin ibu pemilik base camp, ada juga yang manggil Pak Mantri, Pak Dokter gitulah ya untuk memeriksa keadaannya Aldo. Sadam, Ali, dan juga Eri ini diperintahkan oleh ibu pemilik base camp tersebut untuk memindahkan Aldo ke bagian dalam dari base camp tersebut. Jadi kayak di sebuah kamar yang memang ada ranjangnya. Maksudnya supaya Aldo ini mungkin merasa lebih nyaman ketika ada dokter yang memeriksa keadaannya pada saat itu. Dan benar saja waktu itu memang didatangkan seorang dokter. Jadi kalau misalkan di daerah sana itu disebutnya seperti Pak Mantri lah gitu ya, yang kemudian memberikan pertolongan pertama kepada Aldo. Jadi pada saat itu di bagian mulutnya Aldo itu kayak diobatin gitu. Aldo juga nggak ngerti diapain, tapi rasanya memang lumayan sakit. Dan selama proses tersebut, Sadam, Ali, dan Eri ini sama sekali tidak pernah meninggalkan sisinya Aldo. Jadi mereka ini betul-betul bersama melewati semuanya. Dan setelah pemeriksaan tersebut selesai dilakukan, dokter tadi memberikan pesan kepada Sadam, Ali, Eri, dan juga Aldo, semisal mereka nanti sudah kembali ke kota, Aldo ini harus segera diperiksa secara lebih lanjut lagi ke rumah sakit. Takutnya selain luka yang terlihat pada saat itu, ada luka dalam yang tidak terdeteksi sebelumnya. Dan barulah ketika semua pemeriksaan itu sudah selesai, Pak Mantri sudah pulang, ibu pemilik base camp itu sudah mempersilahkan Aldo untuk istirahat sebentar. Pada akhirnya Aldo ini kembali bertanyalah kepada teman-temannya, ada apa?
Apa yang terjadi? Kenapa kalian terlihat panik ketika saya bangun? Karena pada saat itu Aldo merasa dia cuma bangun dari tidur, bukan yang macem-macem. Dan pada bagian inilah saya akan berusaha untuk merangkum semua penjelasan yang diberikan oleh Saddam, Ali, dan juga Eri kepada Aldo ya. Jadi tentang semua yang terjadi pada diri Aldo melalui kacamatanya Saddam, Ali, dan juga Eri. Segala sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh Aldo, yang pada saat itu merasa dia sedang melakukan perjalanan untuk menaiki gunung dan bertemu dengan Mas Joe. Jadi menurut Saddam, pada hari tersebut, di dini harinya, tidak ada satupun di antara mereka yang tahu kalau misalkan Aldo ini sempat keluar dari base camp dan pergi menuju kamar mandi sendirian. Dan memang sekitar jam 5, Saddam ini sempat terbangun dari tidurnya, dan dia tidak melihat keberadaan Aldo di sebelahnya. Tapi waktu itu Saddam ini berpikir mungkin saja Aldo ini lagi ganti baju atau bagaimana. Pokoknya Saddam ini nggak berpikiran yang macem-macem. Jadi akhirnya Saddam ini kembali tidur. Barulah ketika kemudian sekitar jam 6 paginya, ketika Saddam, Ali, dan juga Eri ini sudah bangun dari tidur mereka ini kayak lagi ngobrol-ngobrol sebentar lah di tempat dimana mereka sebelumnya tidur sambil melipat bagian tas yang akan mereka bawa. Dan lagi-lagi pada saat itu sebenarnya di dalam hatinya Saddam ini kayak bertanya-tanya, ini Aldo kemana? Kok semenjak tadi pagi ketika saya bangun sebentar, Aldo ini udah nggak ada dan sampai sekarang ini nggak muncul nih anak. Dan ketika mereka bertiga ini sedang asyik ngobrol-ngobrol di dalam base camp tersebut, tiba-tiba saja mereka ini mendengar ada suara orang yang menjerit dari bagian luar base camp. Jadi dari arah luar gitu ya. Dan karena pada saat itu semua pendaki yang ada di dalam ruangan tersebut terlihat ikut panik dan menghampiri sumber suara tadi, pada akhirnya waktu itu mereka bertiga juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Mereka ikut nih karena mereka pengen ngeliat apa yang terjadi. Dan ketika semua orang berkumpul, pada saat itu posisinya memang Saddam, Ali, dan Eri ini agak bagian belakang karena mereka ketinggalan kan ngumpul di situ. Jadi mereka ini dengar dari omongan-omongan para pendaki yang sebelumnya sudah melihat apa yang terjadi di depan sana. Yang pada intinya waktu itu pendaki lain bercerita bahwa orang yang tadi berteriak itu menemukan ada sesosok laki-laki dalam posisi tertelungkup, ditemukan di dekat jembatan dalam kondisi yang memang sudah tidak lagi bernafas dan juga tidak lagi memiliki denyut nadi. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang menjerit tadi itu merasa kaget karena sudah menemukan orang yang sudah meninggal dunia di titik tersebut. Dan waktu itu Saddam perasaannya udah nggak enak. Jadi dia bertanyalah kepada pendaki yang menjelaskan tadi, dia pakai baju apa mas? Dan pada saat itu dijawablah oleh pendaki tersebut, dia pakai jaket warna hitam, kemudian dia memakai kaos kaki warna merah, celana jeans. Dan waktu itulah Saddam merasa terkejut karena pakaian yang digambarkan oleh pendaki tadi itu benar-benar sangat mirip dengan pakaian terakhir yang dipakai oleh Aldo sebelumnya. Dan pada saat itu Saddam, Ali, dan juga Eri ini langsung berlari berusaha untuk menembus kerumunan. Dan ketika pertama kali Saddam ini melihat sosok yang sedang tertelungkup tersebut sudah tidak bergerak, dia langsung tahu bahwasanya itu adalah Aldo. Jadi langsung teriak histeris lah, mereka bertiga ngerasa panik, ngerasa bingung. Dan waktu itu Saddam langsung meminta tolong kepada para warga lokal dan juga pendaki-pendaki lainnya yang ada di sana untuk membantu membawa badannya Aldo masuk ke dalam base camp. Karena mereka nggak mau Aldo ini menjadi tontonan oleh orang-orang. Saddam bilang pada saat itu Ali dan Eri ini posisinya udah nangis kenceng banget. Sementara Saddam pada saat itu masih berusaha untuk mengendalikan dirinya, berusaha untuk melakukan beberapa hal yang sekiranya bisa membuat Aldo ini kembali bangun. Karena pada saat itu entah bagaimana Saddam ini seperti merasa kalau misalkan badannya Aldo ini kayak masih hangat. Jadi Saddam ini kayak masih memiliki harapan kalau misalkan Aldo ini masih bisa diselamatkan. Jadi Saddam ini melakukan beberapa proses CPR. Kemudian Saddam ini juga berusaha untuk melepaskan kaos kakinya Aldo dan mengusap-ngusap telapak kakinya Aldo supaya terasa lebih hangat. Pokoknya dia bolak-balik berusaha untuk gimana caranya Aldo ini bisa kembali bangun. Meskipun pada saat itu orang-orang yang ada di sekitarnya Saddam mungkin mengira dia sudah gila. Karena mereka sudah positif berpikir Aldo meninggal dunia. Dan tidak lama setelah tubuhnya Aldo ini dievakuasi ke bagian dalam dari base camp tersebut, pihak dari base camp itu memutuskan untuk memanggil ketua RW yang waktu itu memang menjadi salah satu tetua di daerah sana. Dan kita sebut saja di sini nama ketua RW tersebut adalah Pak Jaya ya. Dan kebetulan selain menjadi seorang ketua RW, Pak Jaya ini juga dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai seseorang yang memahami hal-hal supranatural. Meskipun sebenarnya kedatangan Pak Jaya pada saat itu bukanlah untuk sesuatu yang berhubungan dengan supranatural. Jadi pihak base camp ini cuma pengen minta bantuan kepada Pak Jaya untuk bertanya kira-kira surat-surat apa saja yang diperlukan, semisal nantinya jasadnya Aldo ini ingin dipulangkan. Karena pada saat itu kan semua orang menganggap Aldo ini memang sudah meninggal dunia, udah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh mereka. Tapi ketika kemudian Pak Jaya ini datang dan melihat kondisi Aldo secara langsung, tiba-tiba saja Pak Jaya ini mengeluarkan sebuah statement yang cukup mengejutkan bagi beberapa orang yang waktu itu berada di sekitarnya Aldo, termasuk Saddam, Ali, dan juga Eri. Jadi waktu itu Pak Jaya kurang lebihnya bicara seperti ini. Tunggu dulu sebentar deh.
Barangkali anak ini bisa menemukan jalan pulang. Badannya masih hangat. Dia belum terlalu jauh dari badannya. Dan waktu itu Saddam, Ali, dan Eri ini sama-sama bengong. Jadi mereka tuh kayak saling melirik satu sama lain. Dan meskipun pada saat itu mereka bertiga ini sama sekali bukan orang yang skeptis ya. Enggak, mereka percaya dengan hal-hal gaib. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Jaya pada saat itu memang adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tapi entah bagaimana pada saat itu Saddam juga percaya dengan ucapannya Pak Jaya. Karena dia juga merasa bahwa pada saat itu tubuhnya Aldo ini masih anget gitu loh. Padahal kan seharusnya kalau Aldo ini memang sudah benar-benar meninggal dunia, tubuhnya Aldo ini kan harusnya sudah dingin dan sudah beku. Dan waktu itu Saddam mendengar ada salah satu orang yang ada di sekitar mereka lah ya, Saddam juga tidak kenal itu siapa, kemudian memberikan statement kepada Pak Jaya, "Pak, ini mah udah meninggal dunia, udah nggak bisa diapa-apain." Tapi pada saat itu dengan penuh keyakinan Pak Jaya ini menjawab orang tersebut. Tadi saya dengar dari anak-anak lain kalau misalkan anak ini ditemukan sekitar jam 6 pagi kan. Jadi kalau misalkan anak ini benar-benar meninggal dunia, harusnya badannya udah dingin, udah kaku. Tapi ini kan masih hangat. Jadi tunggu lagi lah sebentar. Barangkali anak ini bisa menemukan jalan pulang. Percaya aja sama saya sudah beberapa kali menangani kasus seperti ini sebelumnya. Dan waktu itu Saddam itu bengong, benar-benar dia ngeliatin Pak Jaya aja. Dia juga bingung harus merespon seperti apa. Tapi pada saat itu sebenarnya tumbuh secercah harapan di hatinya Saddam. Karena bagaimanapun tentu saja dia ingin temannya itu bisa kembali hidup seperti semula. Dan karena memang Pak Jaya ini adalah orang yang cukup disegani di sana, meskipun terdengar tidak masuk akal, tapi beberapa orang yang waktu itu ada di base camp tetap berusaha untuk menuruti apapun yang dikatakan oleh Pak Jaya. Jadi mereka ini seperti memberikan beberapa peralatan kepada Saddam, Ali, dan juga Eri untuk membersihkan tubuhnya Aldo. Dan teman-temannya Aldo ini dengan sangat teliti ya waktu itu berusaha untuk mengganti pakaiannya Aldo yang waktu itu udah penuh dengan noda tanah. Bahkan pada saat itu Saddam ini berusaha untuk mengelap noda-noda darah yang sudah mulai mengering di bagian wajahnya Aldo, terutama di bagian mulut. Dan Saddam bilang pada saat itu dia melihat luka yang cukup parah di bagian dalam mulutnya Aldo, yang darahnya itu kayak nggak berhenti mengalir. Jadi pada saat itu dengan menggunakan lap basah, Saddam ini berusaha untuk mengelap darah-darah tersebut yang terus-menerus keluar dari mulut dan juga lubang hidungnya Aldo. Dan tidak lupa, sesuai dengan pesan Pak Jaya sebelumnya, Aldo, Ali, dan juga Eri ini selalu berusaha untuk terus-menerus memanggil namanya Aldo. Mereka berharap dimanapun saat itu Aldo berada, Aldo bisa mendengar suara mereka dan suara tersebut bisa menuntun Aldo untuk kembali pulang ke badannya. Memang terdengar sangat tidak masuk akal, tapi pada saat itu hanya harapan itulah yang bisa dipegang oleh Saddam dan juga yang lainnya. Dan kata Saddam, selama proses tersebut terjadi, entah bagaimana Saddam ini merasa bahwa dari semua orang yang ada di tempat tersebut yang paling percaya bahwa Aldo ini bisa bangun lagi adalah Pak Jaya. Bahkan mungkin pada saat itu keyakinan yang dimiliki oleh Saddam, Ali, dan juga Eri itu tidak sebesar dengan keyakinannya Pak Jaya. Karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana tubuhnya Aldo ada di depan mereka tidak bergerak, tidak bernafas, tidak ada denyut nadinya. Dan sambil terus berusaha untuk melakukan segala hal membangunkan Aldo, pada saat itu Saddam ini diam-diam seperti memperhatikan gerak-geriknya Pak Jaya yang waktu itu memutuskan untuk menyendiri. Dia duduk sendirian di bagian depan halaman dari base camp tersebut. Pada saat itu posisi Pak Jaya itu duduk di sebuah kursi ya. Kemudian dia menangkupkan tangannya seperti ini. Dia memejamkan mata seperti membaca sesuatu. Saddam sama sekali tidak tahu Pak Jaya pada saat itu membaca apa. Tapi dia percaya bahwa sedikit banyaknya apapun yang dilakukan oleh Pak Jaya pada saat itu sudah membantu kepulangannya Aldo. Bahkan pada saat itu Pak Jaya ini sudah menyuruh beberapa orangnya untuk bisa memanggilkan seorang mantri, seorang dokter yang nantinya bisa memeriksa bagaimana kondisinya Aldo. Terlepas apakah nantinya Aldo ini memang betul-betul bisa bangun lagi atau tidak. Dan benar saja apa yang diyakini oleh Pak Jaya pada saat itu benar-benar menjadi kenyataan. Setelah sekitar 45 menit lamanya mereka berusaha untuk bisa membuat Aldo ini kembali bangun. Pada akhirnya Saddam, Ali, dan juga Eri melihat bagaimana kedua matanya Aldo ini tiba-tiba membuka begitu saja. Dan ketika melihat Aldo bangun secara mendadak, orang-orang yang ada di sana tentu saja merasa kaget, terutama Saddam, Ali, dan juga Eri. Mereka langsung berteriak histeris dan langsung memeluk Aldo. Dan Saddam bilang pada saat itu kalau misalkan dia tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung dengan mata kepalanya, mungkin dia juga nggak akan bisa percaya. Karena kalian bayangkan seseorang yang udah nggak punya denyut nadi, yang udah nggak bernafas, tiba-tiba saja bisa kembali bangun. Itu adalah salah satu pengalaman mati suri yang disaksikan secara langsung oleh Saddam. Dan pada saat itu kata Saddam yang memang sudah terlanjur terus-menerus memperhatikan gerak-geriknya Pak Jaya, Saddam sempat melihat bagaimana Pak Jaya ini menghampiri Aldo, melihat kondisinya Aldo sebentar. Dan setelah yakin bahwasanya Aldo ini sudah bangun dan kondisinya baik-baik saja, waktu itu tanpa berpamitan kepada siapa-siapa, Pak Jaya ini melipir, dia pergi pulang ke rumahnya yang pada saat itu memang lokasinya tidak terlalu jauh dari base camp. Dan Saddam melihat Pak Jaya ini berjalan sendirian.
Tapi mungkin pada saat itu Pak Jaya ini tidak berpamitan karena dia tidak ingin mengganggu suasana haru yang sedang terjadi di sana. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan yang diberikan oleh Saddam, Ali, dan juga Eri kepada Aldo pada saat itu adalah Aldo ini sepertinya sempat mengalami sebuah pengalaman yang sering disebut orang sebagai mati suri. Jadi menurut kacamata teman-temannya dan pendaki-pendaki yang lain yang pada saat itu menemukan badannya Aldo, ketika dini hari tersebut, di saat Aldo ini terpeleset dari jembatan, jatuh dalam posisi terjerembab dengan wajah yang menghantam batu yang ada di bawahnya, itu Aldo ini posisinya sudah tidak sadarkan diri. Tidak ada yang tahu apakah saat itu dia langsung meninggal dunia atau tidak, tapi yang jelas memang beberapa saat setelahnya, Aldo ini mengalami henti jantung dan juga henti nafas. Barulah sekitar jam 6 pagi ketika ada seorang pendaki yang melewati jalan tersebut, dia menemukan sosok Aldo. Dan ketika ditemukan, Aldo ini memang sudah tidak bergerak dan sudah dinyatakan meninggal dunia. Tapi bagaimanapun penjelasan tersebut memang kurang masuk akal bagi Aldo, yang justru pada saat itu merasa dia sedang melakukan perjalanan untuk naik gunung, untuk mencari teman-temannya. Bahkan pada saat itu dia bertemu dengan sosok Mas Jo, yang pada akhirnya bisa meyakinkan Aldo untuk turun ke bawah dan bertemu dengan teman-temannya lagi. Tapi dari apa yang diceritakan oleh teman-temannya, sama sekali tidak ada melibatkan sosok Mas Jo di sana. Bahkan perjalanan tersebut seolah-olah tidak pernah terjadi, tidak pernah terlihat oleh teman-temannya Aldo. Dan pertentangan dua fakta tersebut betul-betul membuat Aldo ini kayak ngerasa serba salah. Dia yakin kalau misalkan pada saat itu dia melakukan sebuah perjalanan, tapi teman-temannya pada saat itu yakin kalau Aldo sempat mati suri. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Aldo ini memutuskan untuk tidak menceritakan pengalamannya tersebut kepada siapapun sampai hari ini. Dia baru menceritakan ini semua kepada kita melalui cerita ini. Aldo sendiri bertanya-tanya di dalam hatinya, lalu pengalaman apa yang pada saat itu sempat dia rasakan? Lalu pertemuan dia dengan Mas Jo dan bujukan Mas Jo kepada Aldo untuk segera turun ke bawah bertemu dengan teman-temannya. Apakah pada saat itu posisinya Mas Jo ini memang sudah mengetahui kondisinya Aldo atau tidak? Dan semisal Mas Jo memang sudah tahu tentang hal tersebut dan dia memang sengaja untuk menyuruh Aldo ini pulang, lalu bagaimana Mas Jo bisa tahu siapa Mas Jo sebenarnya? Pokoknya semua pertanyaan-pertanyaan itu kayak langsung berputar-putar di kepalanya Aldo. Dan sampai di sini sebenarnya sudah selesai kisah petualangannya Aldo yang sempat mengalami mati suri di gunung tersebut. Tapi sedikit saya menambahkan kisahnya Aldo ya, karena dia memang juga menceritakan sedikit bagian ini di dalam ceritanya supaya kalian juga bisa mengetahui kisahnya Aldo secara lebih luas. Jadi ketika kemudian Aldo ini pulang bersama teman-temannya ke kota tempat di mana mereka tinggal, tentu saja kalian tahu bahwa Aldo ini akan pulang dalam kondisi wajah yang sudah babak belur nggak karuan. Banyak luka yang ada di wajahnya, terutama di bagian mulut. Bahkan ketika Aldo ini sempat berkaca di cermin, dia seperti tidak mengenali wajahnya sendiri. Tapi Aldo tetap bersyukur karena bagaimanapun kan dia masih bisa kembali ya untuk pulang ke rumah. Yang namanya luka masih bisa diobati. Tapi yang namanya kesempatan kedua untuk kembali hidup itu jarang-jarang bisa didapatkan oleh seorang manusia untuk bisa memperbaiki kecerobohannya. Jadi Aldo sangat bersyukur dengan pengalaman tersebut dan dia akan membawa pengalaman tersebut seumur hidupnya. Dan khususnya untuk Mas Jo, siapapun sosok Mas Jo yang ditemui oleh Aldo pada saat itu, Aldo bilang bahwa selamanya dia akan selalu berhutang budi terhadap sosok Mas Jo. Semua nasihat Mas Jo akan selalu Aldo ingat, bahkan sampai sekarang, meskipun sekarang dia sudah berkeluarga, setiap kali Aldo ini ingin melakukan sesuatu, ataupun dia ingin berpergian kemanapun, meskipun respon orang tuanya memang tidak pernah sebaik dulu, tapi Aldo ini selalu berusaha untuk meminta izin kepada orang tuanya, walaupun mungkin kadang-kadang tidak dijawab. Tapi yang namanya orang tua, ya kita harus tetap menerima mereka sebagai orang tua. Karena Aldo sendiri bilang, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita dalam sebuah perjalanan. Apakah nantinya kita bisa kembali pulang atau tidak. Dan Aldo sedikit menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya pada saat itu ketika dia kembali pulang ke rumah. Seperti dugaannya, seluruh anggota keluarganya merasa sangat marah kepada Aldo karena pada saat itu dia pergi diam-diam, tidak hadir dalam pernikahan adiknya. Bahkan ketika kemudian Aldo ini pulang dalam keadaan penuh luka, keluarganya Aldo ini seperti tidak peduli. Mereka seperti acuh. Tapi Aldo bilang dia berusaha untuk memaklumi kemarahan yang dirasakan oleh keluarganya pada saat itu. Dan tanpa ingin mau mencari masalah yang lebih lanjut, waktu itu akhirnya Aldo ini memutuskan untuk sedikit menjarakkan dirinya dengan keluarganya. Karena memang keluarganya benar-benar kelihatan nggak suka dengan sosok Aldo lagi. Entah kenapa, meskipun Aldo ini udah minta maaf ya kepada keluarganya. Jadi pada saat itu hampir 1 bulan penuh, Aldo ini meminta izin kepada Saddam untuk sering bolak-balik ke rumahnya Saddam, untuk sering nginep di sana. Karena memang secara jujur, Aldo ini bisa merasakan bagaimana orang tuanya Saddam itu jauh lebih perhatian kepada Aldo ketimbang orang tuanya sendiri. Bahkan pada saat itu, orang tuanya Saddam yang membantu pengobatannya Aldo sampai kemudian Aldo sembuh, bukan keluarganya Aldo. Tapi Aldo bilang dia tidak pernah menyesal memiliki keluarga semacam itu. Karena bagaimanapun, yang namanya keluarga ya tetap keluarga. Itulah pentingnya kita untuk bisa mencari teman yang bisa kita anggap sebagai keluarga ya, yang bisa menyayangi kita dengan tulus, yang bisa selalu memaafkan kesalahan, kecerobohan kita, dan selalu memberikan kita kesempatan yang kedua. Dan kalau
boleh meminta kepada Tuhan, sebetulnya Aldo ini masih ingin diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan sosok Mas Jo, entah itu secara langsung atau melalui mimpi. Karena bagaimanapun Aldo masih merasa berhutang budi kepada Mas Jo dan ingin berterima kasih sekali lagi. Dan ya, selesai sudah kisah yang dikirimkan oleh salah satu teman kita yang sebut saja namanya adalah Aldo. Terima kasih untuk Aldo yang sudah mengirimkan kisahnya untuk kita semua, berbagi kepada kita semua. Semoga kehidupan Aldo dan juga keluarganya saat ini bisa berlangsung dengan baik, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan pembelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari kisahnya Mas Aldo ini mungkin adalah kebesaran hati kita yang harus bisa menerima apapun bentuk dari keluarga kita. Terlepas apakah bagi kita keluarga kita itu baik atau tidak, tapi yang namanya keluarga tetaplah keluarga. Yang namanya darah itu tetaplah darah. Kita adalah bagian dari diri mereka. Selalu ingat satu hal, bahwa kita tidak pernah bisa memilih di dalam keluarga seperti apa kita ingin dilahirkan dan dibesarkan. Tapi kita bisa memilih ingin menjadi orang tua seperti apa untuk anak-anak kita nanti. Ingin merencanakan keluarga seperti apa untuk anak-anak kita nanti. Jadi apa yang tidak baik dari keluarga kita, buang yang jeleknya. Jadikan pembelajaran bagi kita untuk nantinya kita bisa menciptakan sebuah keluarga lain yang jauh lebih baik, yang jauh lebih positif untuk anak-anak kita nantinya. Jadi kalau semisal sekarang kalian merasa memiliki keluarga yang tidak suportif, yang membuat kalian merasa tidak nyaman berada di dalamnya, jangan pernah mengeluh, apalagi merasa marah kepada mereka. Justru jadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk kalian, agar nantinya kalian bisa menciptakan sebuah keluarga yang lebih indah dan pengertian. Dan ada satu kabar yang ingin saya sampaikan kepada kalian, entah ini kabar baik atau tidak bagi kalian ya, saya juga nggak tahu. Tapi bagi kalian yang mungkin merasa penasaran dengan sosoknya Mas Jo yang ada di dalam cerita ini, untuk next di edisi Dongeng Malam, saya akan menceritakan secara detail tentang sosok beliau, karena yang luar biasanya adalah sosoknya Mas Jo secara residual energi bersedia untuk diajak komunikasi, meskipun memang beliau tidak bersedia untuk diungkapkan jati dirinya secara langsung. Mengapa? Nanti kalian akan menemukan jawabannya di dalam edisi Dongeng Malam yang membahas tentang sosok Mas Jo ya. Tapi kalian jangan minta buru-buru, karena segala sesuatu kan membutuhkan proses. Jadi ditunggu saja ya, dan saya minta doanya supaya saya bisa tetap sehat dan bisa tetap kuat untuk terus berbagi cerita kepada kalian semua. Dan ya, percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya, cukup jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Saya juga meminta maaf jika memang di dalam video ini masih ada kekurangan ini dan itu. Pada dasarnya saya selalu berusaha untuk belajar setiap harinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.